Surga. Beri saya sistem. Tuan rumah yang terdeteksi dengan tulus berharap. Sistem keinginan berhasil diikat. Surga. Mereka benar-benar memberi saya sistem. Sistem, saya ingin menjadi kaya. Tuan rumah yang terdeteksi ingin menjadi kaya. Secara otomatis memutar berita tentang masa depan. Miss You dari Zheng Cheng. Pada tahun 2026, pada pukul 3 sore pada tanggal 10 Januari, di stol 7 Pasar Bekas. Dengan harga 100 yuan. Beli batu tinta ketujuh di baris ketiga. 1 juta. 1 juta. Sistem mengatakan 10 Januari. Jadi besok sore. Apa yang terjadi jika saja aku bisa melakukannya tepat waktu? You sebelumnya telah membeli batu tinta. Apakah itu 1 juta? Ini milikku. Nilai sistem. Di mana batu tinta jutaan yuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah tempatnya. Gadis kecil itu datang untuk melihat apa yang ingin dia pesan. 1, 2, 3, 4. Yang ketujuh di sebelah kanan. Bos, apakah Anda menjual ini? Yang ini dijual. 100.000. Ini sangat murah. Apakah saya benar-benar sebodoh itu memperlakukan saya seperti daun bawang untuk dipanen? Sistem telah mengatakan demikian. Harga psikologis pemiliknya adalah 100 yuan. Hei, gadis kecil, jangan terburu-buru pergi. Apakah ada yang lain? Anda harus merasa itu mahal. Harga dapat dinegosiasikan lebih lanjut. Kemudian saya akan menawar. Baiklah, ayo pergi. Sepotong. Ini. Hanya bercanda. Menjualnya seharga 100 yuan atau tidak? Bisnis pertama ditutup. Datang. Sistem benar-benar melakukannya dengan benar. Harga psikologis pemiliknya adalah 100 yuan. Oke, ayo datang lagi. Datang dan lihat. Penilaian. Daur ulang. Mereka menjual semua jenis barang antik. Halo, Bu. Apakah ada yang Anda butuhkan? Halo. Bantu saya melihat batu tinta ini. Baiklah, tentu saja. Nyonya, apakah Anda berencana untuk menjual atau menilainya? Biaya penilaian untuk warung ini adalah 3.000. Dan mengeluarkan sertifikat 10.000 jika dijual. Biaya penilaian dapat dibebaskan. Jual jika harganya tepat. Oh, oke. Ini adalah batu tinta Duan Dinasti Tang berkualitas tinggi. Kutipan saya seperti itu. 1 juta. Tentu saja, jika dilelang. Harganya akan sedikit lebih tinggi jika wanita itu bersedia. Toko kami juga dapat membantu dalam kontak, tapi itu perlu. Komisi 5% dibebankan. Saya benar-benar menghasilkan 1 juta. Menjadi kaya. Menjual dilelang terlalu merepotkan. Baiklah. 1 juta yuan dikreditkan ke kartu bank. Nyonya, jika ada lebih banyak harta karun di masa depan, Anda selalu dipersilakan untuk berkunjung. Terima kasih, bos. Berhati-hatilah. Terdeteksi pengayaan host yang berhasil. Sistem ditingkatkan menjadi super tak terkalahkan. Bentuk robot maha kuasa. Diperbarui di rumah tuan rumah. Sistem juga dapat ditingkatkan. Menjadi kaya. Bagaimana dengan robot setelah peningkatan sistem? Robot, PFFT, tidak bagus. Dewa kekayaan kecil, di mana kamu? Batu tinta itu. Saya benar-benar menjual 1 juta. Tuan, Anda pasti lapar. Silakan, duduk, nikmati makan malam. Anda melakukan semua ini. Itu benar, guru. Wow, kamu juga bisa memasak. Ini benar-benar surga yang telah bertindak atas kita. Lezat. Ini lebih enak daripada yang dibuat di restoran besar. Terima kasih kepada tuan rumah atas pujiannya. Wow, mobil mewah. Kalau saja saya memiliki mobil mewah juga. Mobil ini pasti mahal. Sekarang saya telah membeli begitu banyak barang lagi. Pasti tidak akan cukup untuk membelinya. Menguasai. Anda bisa pergi ke pasar perdagangan mobil bekas. Beli mobil bekas. Hanya 1.000 yuan. Kendaraan yang dibuang. Mengapa saya harus membelinya? Namun itu tidak bisa dibuka. Pemiliknya akan tahu begitu mereka membelinya. Saya akan mengejutkan tuannya. Tapi harganya 1.000 yuan. Oh. Baiklah. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Siapa yang menyuruhmu menjadi dewa kekayaan kecilku? Kamu pasti tidak akan membiarkanku pergi. Melakukan bisnis yang merugi, bukan? Bisakah saya masuk ke dalam mobil? Semuanya terserah Anda. Tempat ini sangat besar. Di mana tepatnya Anda menemukan mobil bekas? Seandainya saja aku tahu sebelum meninggalkan rumah. Maaf untuk mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada robot. Menghela nafas. Wanita cantik. Membeli mobil. Anda benar-benar memiliki selera yang enak. Lihat mobil saya. Kondisinya baik dan harganya masuk akal. Mobil komuter keluarga seharga puluhan ribu. SUV seharga ratusan ribu. Bahkan mobil mewah bernilai jutaan. Saya memiliki semua ini. Mobil seperti apa yang Anda inginkan? Apakah Anda memiliki hal semacam itu? Ini adalah mobil bekas yang relatif murah. Semakin murah, semakin baik. Kendaraan yang dibuang. Dia berpakaian seperti wanita kaya. Mengapa Anda masih ingin membeli besi tua? Sik, betapa miskinnya aku bertemu. Minimal 1.
Harga murah, pembayaran penuh. Hei, wanita cantik. Kendaraan yang dibuang. Memang ada satu. Itu hanya duduk di sana. Itu telah ditunda selama lebih dari setengah bulan. Jika Anda benar-benar menginginkannya, 3.000 yuan diambil sendiri. 3.000 yuan diambil sendiri. Terlalu mahal. 1.000. Segera setelah selesai, saya membelinya. 1.000 yuan, 1 dolar, 1.000 yuan. Nona, Anda benar-benar pandai tawar-menawar. Setidaknya itu adalah cangkang kendaraan yang lengkap. Anda hanya menjualnya seperti besi tua. Ini bukan harga seperti itu, tapi itu mobil yang dibuang. Namun itu tidak bisa dibuka. Saya akan habiskan beberapa yuan ini untuk membelinya. Itu sudah banyak. Jual saja padaku. Jika Anda tidak menjualnya, saya akan pergi saja. Hei, wanita cantik, 1.000 baik-baik saja. Tapi saya memberitahu Anda sebelumnya. Ini adalah mobil yang dibuang. Setelah Anda membelinya dan membawanya pulang, pasti tidak bisa berada di jalan. Jika Anda menyesal nanti, hanya ingin beralih. Tapi tidak mungkin. Jangan khawatir, saya pasti tidak akan menyesalinya. Bawa saya untuk melihatnya sekarang. Aku akan mentransfer uangnya kepadamu sekarang. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Anda ingin saya membeli mobil ini. Seorang wanita cantik berharga 1.000 yuan. Anda bisa saja menyetujuinya. Anda tidak dapat kembali ke pikiran Anda. Aku memberimu patah tulang. Nona, lihat kondisi mobil. Suara itu jelas. Betapa tangguhnya dia. 44.556 dan interior ini. Hahaha. Di dalam, kamu bisa membersihkan dirimu sendiri ketika saatnya tiba. Cukup untuk digunakan tangan Anda. Baiklah, tentu, saya akan mentransfer uang kepada Anda. Di sini. Ini kuncinya. Cari tahu saja cara mengendarainya sendiri. Dewa kekayaan kecil. Sebaiknya Anda memberi saya kejutan yang tepat. Idealnya, mobil bekas ini bisa digunakan. Mereka kembali normal. Dewa kekayaan kecil. Mobil rongsokan yang Anda cari. Saya telah menemukannya untuk Anda. Bagaimana dengan kejutan yang Anda katakan kepada saya? Jangan katakan apa-apa. Ini tumpukan besi tua. Tuan rumah meminta untuk menunggu sebentar. Kejutan datang segera. Tuan rumah meminta untuk menarik diri. Hindari cedera yang tidak disengaja. Aktifkan kemampuan perbaikan mekanis. Saya akan pergi. Apa ini? Itu terlalu keren. Saya akan pergi. Apakah saya melihatnya dengan benar? WM30 2974. Saya akan pergi. Ini sebenarnya supercar. Mobil rongsokan barusan itu berubah menjadi. Ini didasarkan pada popularitas acara di masa depan. Renovasi gaya super. Tidak hanya terlihat keren. Kinerjanya juga jauh melampaui supercar saat ini. Kecepatan tertingginya bisa mencapai 300 km per jam. Hua AD30 2974. Dan piring langsung menggunakan energi bersih. Hua M30 2974. Ramah lingkungan dan hemat energi. Dewa kekayaan kecil, kamu terlalu baik. Kejutan ini sangat besar. Saya juga seseorang yang memiliki supercar. Menguasai. Dan kejutan tidak berhenti di situ. Mari masuk dan lihat. Menguasai. Anda awalnya berada di dalam mobil bekas. Ada label kunci yang berkarat dan rusak. Saya juga telah memperbaikinya untuk Anda. Itu ada di dalam kotak sandaran tangan. Harap tunggu sedikit lebih lama. Menjawab tuan rumah. Ini terletak di sebelah stasiun kereta api. Label kunci ruang penyimpanan bagasi. Pemilik asli kunci telah meninggal. Tapi hal-hal di kabinet harus tetap ada. Tuan, Anda bisa masuk dan melihatnya. Dewa kekayaan kecil tidak pernah mengecewakanku. Di dalam kabinet ini, siapa tahu, mungkin ada sesuatu yang baik. Baiklah, ayo pergi. Halo. Apa yang Anda lakukan? Ambil bagasi atau simpan. Bawakan saya tag angka. Bayar terlebih dahulu lalu ambil barang bawaan Anda. Ah, ini adalah bagasi Anda yang disimpan. Itu benar. Apakah ada masalah? Bagasi Anda. Saya telah duduk di sini selama lebih dari 3 tahun. Mengapa Anda baru saja datang untuk mengambilnya? Saya lupa sebelumnya. Saya tidak peduli apa alasan Anda. Tinggalkan barang bawaan Anda. 10 yuan sehari. Anda telah menyimpan ini selama lebih dari 3 tahun. Totalnya 10.950 yuan. Totalnya 10.950 yuan. Ah, lebih dari 10.000. Ini, gadis kecil. Saya dengan jelas menandai harganya. Jangan mencoba menipu saya. Jika Anda tidak mengambilnya, saya hanya akan membersihkannya dan membuangnya besok. Ambillah, saya ambil. Pindai kode untuk membayar. Saya akan segera memindainya untuk Anda. Baiklah. Aku akan mendapatkannya untukmu. Saya menghabiskan lebih dari 10.000 yuan. Saya harap itu tidak hanya tumpukan sampah yang tidak berguna. Maka saya benar-benar akan kalah. Hei, benar-benar ada sesuatu. Ah,
Juta dolar as. Saya belum pernah melihat begitu banyak uang dalam hidup saya. 1 dolar as sama dengan 7 dolar. 1 juta dolar as itu ada di sini. Sekarang saya punya begitu banyak uang. Apakah itu berarti saya bisa membeli rumah? Tidak ada lagi perjuangan untuk tuan tanah. Kenaikan sewa menjadi perhatian konstan. Dewa kekayaan kecil. Anda membeli rumah untuk saya. Ada saran yang bagus? Menguasai. Sekarang kekayaanmu hanya itu. Lebih dari 7 juta. Membeli rumah biasa sudah cukup. Tapi saya masih bisa membantu tuannya. Hasilkan lebih banyak uang. Beli rumah yang lebih besar. Apakah tuannya bersedia? Dengan sukarela? Rela. Kemampuan magis apalagi yang Anda miliki? Biarkan pelayan tua ini melihatnya dengan cepat. Menguasai. Berdasarkan perkiraan ekonomi masa depan, harga emas terdeteksi dipengaruhi oleh faktor internasional. Itu akan tiba lusa. Peningkatan yang signifikan saat ini, harga emas adalah 650 yuan per gram. Mulai lusa. Ini akan berlangsung selama sebulan. Peningkatan yang signifikan. Batas waktu, 15 November. Ini akan mencapai puncak dalam rally. Jumlahnya 1.300 yuan per gram. Saya akan pergi, benarkah? Saya tahu harga emas telah meningkat. Tapi dalam sebulan berikutnya, apakah itu benar-benar akan naik sebanyak ini? Itu adalah peningkatan pengganda. Menguasai. Jika Anda tidak percaya pada saya, Anda dapat mencobanya. Mengingat ramah. Tuannya hanya memiliki hari ini dan besok. 2 hari. Timbun emas batangan. Harga akan mulai naik lusa. Percayalah padaku, percayalah padaku. Emas selalu mempertahankan nilainya. Pada saat itu, bahkan jika harga berhenti, saya akan menjualnya lagi. Bagaimanapun, tidak ada cara untuk kehilangan uang. Dewa kekayaan kecil. Bisakah saya menghasilkan uang? Tinggal di rumah besar. Semuanya terserah Anda. Lebih dari 7 juta yuan dihabiskan seluruhnya untuk emas batangan. Akan menjadi kebohongan untuk mengatakan saya tidak gugup. Tapi prediksi dewa kekayaan kecil. Tidak pernah melewatkan kesempatan. Berikan segalanya. Lihatlah wanita itu. Berpakaian seperti dia sedang menghadiri perjamuan. Mengapa dia ada di sini? Mungkinkah dia pergi ke tempat yang salah? Potong dam SC. Mungkin itu selebriti internet MC. Mereka di sini untuk merekam video pendek. Saat ini, selebriti internet didorong oleh lalu lintas. Mereka berani berkendara di tempat manapun. Pasar emas bukanlah sesuatu yang Anda jelajahi begitu saja. 1 gram adalah beberapa ratus lebih cm. Halo. Selamat datang di Lines Gold. Bolehkah saya bertanya apakah Anda ingin membeli perhiasan? Masih lihat emas batangan investasi. Berapa banyak stok yang Anda miliki di sini saat ini? Ukuran 50 dan 100 gram diperlukan. Semakin banyak, semakin baik. Gadis kecil. Tahukah Anda emas apa yang dijual saat ini? 651 gram. Bulan lalu hanya 620. Harga ini meroket, hampir mencapai langit. Anda masih mengisi daya di dalam. Saya tahu harganya. Saya hanya menggunakannya sendiri. Menghela nafas. Orang-orang muda saat ini. Ini impuls. Mereka mengira emas adalah kemenangan yang dijamin. Izinkan saya memberitahu Anda, seorang teman saya bekerja di bidang keuangan. Dia mengatakan harga emas, paling-paling, itu bisa bertahan setengah bulan lagi. Itu pasti perlu dikurangi menjadi lebih dari 500, bahkan mungkin 480. Ketika saatnya tiba, dia akan menjadi orang yang menangis. Menghela nafas. Hilang. Nona. Apa yang dikatakan wanita ini masuk akal. Baru-baru ini, harga emas agak tinggi. Mungkin Anda harus menunggu sedikit lebih lama. Keluarga kami memperbarui harga emas setiap minggu. Jika turun, saya akan memberitahu Anda. Ladies, ikuti saran saya. Jangan membelinya. Teman saya ada di bank. Ini adalah bisnis logam mulia. Anda bahkan memberitahu saya kemarin. Saat ini, harga emas internasional meningkat. Pasti akan jatuh bulan depan. Uang Anda ada di bank dan menghasilkan bunga. Ini lebih baik daripada membeli emas batangan. Jangan melakukan apapun pada orang bodoh dengan banyak uang itu. Ya, cantik. Saya baru melihatnya secara online kemarin. Analisis ahli. Baru-baru ini, emas tidak menunjukkan tren naik. Beli sekarang. Itu hanya menjadi pengisap. Tepat. Lebih baik menggunakan uang itu. Beli tas atau pergi bepergian. Seberapa hemat biaya? Beli seikat emas batangan untuk disimpan di rumah. Takut kehilangannya. Mereka masih takut kehilangannya. Terima kasih atas saran Anda. Tapi saya sudah mengambil keputusan. Sekarang, periksa statistik toko. 50 gram 100 gram emas batangan. Berapa total gram? Berapa banyak uang? Saya ingin semuanya. Saya menginginkan semuanya. Toko kami saat ini memilikinya. 50 gram emas batangan tersedia. 80 akar. Ada 100 gram emas batangan. 488 akar. Totalnya adalah 10.880 gram. Itu 650 gram hari ini. 7.072.000 yuan. Apakah Anda menginginkan semuanya? Manajer Lee, pelanggan ini membelinya. Semua emas batangan di toko kami. Harga total melebihi 7 juta yuan. Halo, Nona. Saya Li Mei, manajer emas keluarga Lin. Anda. Saya yakin saya ingin membelinya. Semua emas batangan di sini. Ini bukan jumlah yang kecil. Anda sebaiknya mempertimbangkan kembali. Tidak perlu memikirkannya. Saya membayar sekarang. Kemas. Saya membawa semuanya bersama saya. Baiklah. Lebih dari 7 juta. Ini adalah penghitung kami. Pendapatan penjualan 6 bulan. Nona Shen. Harap tunggu sebentar. Aku akan mengatur seseorang untuk mengemasnya untukmu sekarang. Dibutuhkan sekitar 20 menit. Atau Anda bisa duduk di sofa kami. Beristirahatlah sejenak. Silahkan. Apa? Katakan lagi. Di dalam konter. 10.880 gram emas. Menjual semuanya. Satu transaksi melebihi 7 juta. Ya, Presiden Lin. Manajer Lee baru saja melapor. Itu dibeli oleh seorang wanita muda. Siapa namanya? Shen Xiao. Dia bertindak tegas, tanpa ragu-ragu sesaat pun. Kemudian saya menyelidiki tren emas terkini. Tidak ada fluktuasi besar. Harga tertinggi telah naik lebih dari 5 yuan. Harga terendah turun 3 yuan.
Tidak ada fluktuasi besar sama sekali. Adapun orang ini, mengapa membeli begitu banyak emas? Saya tidak begitu yakin. Ada yang tidak beres. Ini jelas tidak benar. Seorang wanita muda berani berinvestasi sekaligus 7 juta untuk membeli emas batangan. Atau dia pasti tahu. Kami tidak tahu cerita di dalamnya. Iya. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Saya akan pergi ke konter pasar untuk bertemu Shen Xiao secara langsung. Saya ingin melihatnya. Dia benar-benar tidak mengerti. Atau hanya menyembunyikannya. Anda adalah Shen Xiao. Miss Shen, kurasa. Anda adalah Nona Shen. Ini adalah kami. Ketua Lines Gold. Lin Jiangwo, Ketua Lin. Nona Shen. Halo. Saya Lin Jiangwo, pendiri Lines Gold. Maaf mengganggu Anda. Terutama, mengenai pembelian Anda kali ini. Saya sangat penasaran. Jadi saya ingin mengobrol dengan Anda sebentar. Tuan Lin. Saya baru saja membeli beberapa emas batangan. Tidak ada yang istimewa. Nona Shen. Anda terlalu rendah hati. Lebih dari 7 juta emas batangan biasa. Dia bukan orang biasa. Anda dapat dengan mudah membelinya. Dan benar-benar tidak menyembunyikannya. Saya telah berkecimpung dalam bisnis emas selama 30 tahun. Belum pernah terlihat sebelumnya. Selama periode harga emas yang stabil. Beberapa akan pembelian yang begitu besar. Anda. Apakah ada cerita di dalam? Oh. Misalnya, masa depan harga emas. Itu akan naik. Tuan Lin. Saya hanya suka emas. Lihat, emas terlihat bagus. Itu juga memegang nilainya. Lebih baik membeli saham daripada menyimpannya di rumah. Jauh lebih aman. Saya hanya hobi pribadi. Saya suka mengumpulkan ini. Nona Shen, begini situasinya. Kami bukan anak-anak lagi. Maka saya akan terus terang. Jika Anda benar-benar punya berita, mengapa tidak mengungkapkan kebenaran kepada saya, emas Lin Shi kami? Dia juga dianggap sebagai tokoh penting dalam industri ini. Apapun yang Anda butuhkan di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Tentu saja, jika Anda benar-benar tidak ingin mengatakannya, tidak apa-apa. Tapi, bisakah Anda memberitahu saya, apa pendapat Anda tentang harga emas ini? Tindak lanjut. Cara menuju ke sana. Tuan Lin, saya benar-benar tidak tahu apa cerita di dalamnya. Juga tidak memprediksi harga emas. Saya hanya suka emas. Adapun apakah akan naik lebih lanjut, saya tidak peduli sama sekali. Hahaha. Nona Shen, datang. Ini adalah kartu nama saya. Nomor telepon pribadi saya ada di dalamnya. Apakah sekarang Anda ingin membeli? Atau di masa depan, ingin menjual lagi? Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Tentu saja. Selama itu pesanan Anda, saya menekan semuanya. Harga emas pasar untuk hari ini. Izinkan saya menghitungnya untuk Anda. Tidak ada satu sen pun keuntungan dari Anda. Perlakukan saja sebagai berteman. Terima kasih, Tuan Lin. Jika diperlukan di masa mendatang, saya pasti akan menghubungi Anda. Nona Shen. Semua emas batangan Anda telah dikemas untuk Anda. Di dalam masing-masing kotak ini. Ini adalah 5.440 gram. Kami telah memberi Anda kunci kombinasi. Ini adalah 6 digit terakhir ponsel Anda. Terima kasih atas kerja keras Anda. Tolong bantu saya sampai ke tempat parkir. Mobil saya ada di sini. Zona B, nomor 32. Dimengerti, Nona Shen? Saya akan mengatur pengemudi. Ikuti Anda, mengantarmu pulang. Memastikan keamanan. Terima kasih, Tuan Lin. Wah. Dewa kekayaan kecil, lihat, ini lebih dari 7 juta emas. Perasaan ini terlalu memuaskan. Oh benar, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Orang-orang dari pasar itu saat ini, katakan saya bodoh. Mereka mengatakan harga emas akan turun. Saya melihat kenaikan lusa. Akankah mereka menyesalinya? Guru, yakinlah, berdasarkan perkiraan ekonomi masa depan, situasi internasional akan berubah lusa. Harga emas akan berada pada pukul 10 pagi lusa. Bangun tepat waktu. Itu bagus. Saya hanya menantikan lusa segera datang. Lihatlah mereka yang mengejek aku. Apakah Anda akan menyesalinya? Biarkan mereka melihat. Siapa pemenang sebenarnya? Mengunjungi area yang indah, inilah kesempatan Anda. Ponsel Z1 Z0, menerangi dunia Anda. Saya akan pergi. Itu benar-benar naik. Kemarin masih 650 gram per gram. Hari ini 721 gram. Itu naik 70. Itu naik 70. Saya akan pergi. Menjadi kaya. Lihatlah dewa kekayaan kecil. 720 yuan per gram. Izinkan saya mencari tahu berapa banyak yang telah kita hasilkan. 10.880 gram. 760,160. Ah. 760,000. Anda bisa mendapatkan begitu banyak hanya dalam satu hari. Menjadi kaya, menjadi kaya, menjadi kaya. Menguasai. Ini baru permulaan. Bulan berikutnya, harga emas akan terus naik. Harap bersabar. Geser untuk menjawab pesan. Halo, Presiden Lin. Nona Shen. Pernahkah Anda melihat berita harga emas 720 yuan per gram? Langit naik 70 poin. Apakah Anda? Saya sudah tahu tentang berita ini. Ya ampun, Presiden Lin, saya hanya beruntung. Setelah membeli, harga naik. Nona Shen, Anda benar-benar beruntung. Tapi saya selalu merasa bahwa ini bukan hanya keberuntungan. Ngomong-ngomong, jika Anda ingin menjual emas batangan, jangan ragu untuk menghubungi saya kapan saja. Harga hari ini adalah 720.
Dibandingkan dengan rumah lain di pasaran, semuanya tinggi. Oh Tuan Lin yang terhormat, saya belum ingin menjualnya. Ketika saya ingin menjual, kami pasti akan segera menghubungi Anda. Baiklah, baiklah. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah robot masa depan. Beri mereka kepercayaan diri. Tunggu sampai naik menjadi 1.300 gram. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu. Kekayaan dan kehormatan yang luar biasa. C. Produk. Para pemimpin. Ini adalah tren harga emas selama 3 pos pemeriksaan terakhir. Pada hari pertama, itu naik 70. Keesokan harinya, naik 30. Pasar baru saja dibuka pagi ini. Itu naik 20. Jadi harga emas saat ini adalah 750 yuan per gram. Selain itu, berita baru telah muncul secara internasional. Konflik geopolitik di wilayah tertentu meningkat. Emas berfungsi sebagai aset safe haven darurat. Permintaan melonjak. Saat ini, harga emas internasional adalah sebagai berikut. $2 per ons. Presiden Lin, ini adalah hal yang baik. Harga emas telah naik. Penjualan emas batangan kami juga meningkat. Angka penjualan selama 3 hari ini lebih dari seluruh bulan-bulan lalu. Namun, inventaris kami hampir habis. Banyak pelanggan datang untuk membeli emas batangan. Tidak ada stok yang tersisa. Ya, Presiden Lin. Kemarin, saya memiliki klien besar. Saya ingin memesan 5.000 gram. Kami tidak memiliki stok. Dia hanya bisa menunggu. Kalau saja saya tahu harga emas akan naik, kita hanya perlu menyimpan terlebih dahulu. Membicarakan hal-hal ini sekarang tidak ada gunanya. Apa yang lebih saya pedulikan? Yang bernama Shen Xiao Xiao. Xiao Zhang. Anda ingin menyelidiki latar belakang Shen Xiao Xiao. Bagaimana penyelidikan? Oh. Saya sudah memeriksa. Shen Xiao Xiao. Saya dulunya adalah karyawan di sebuah perusahaan kecil dengan gaji bulanan 4.000. Tiba-tiba berhenti sebulan yang lalu. Mulai masuk dan menjual di pasar barang antik dan pasar mobil bekas. Sebelum itu, dia bergerak. Batu tinta. Menghasilkan 1 juta. Kemudian, dia membeli mobil bekas. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Sekarang dia mengendarai supercar. Sumber pendanaannya sangat misterius. Kecuali 1 juta dari penjual batu tinta. Sumber pendanaan lainnya. Saya tidak dapat menemukan satu pun dari itu. Baiklah. Ini semakin rumit. Seorang karyawan berpenghasilan 4.000 yuan sebulan. Tiba-tiba, itu menjadi mampu menghasilkan 7 juta. Seorang pria kaya datang untuk membeli emas batangan. Dan itu dapat memprediksi hal-hal dengan presisi. Harga emas naik. Ini menunjukkan bahwa pasti ada seseorang di belakangnya. Atau, saluran khusus apa yang ada? Ini Xiao Zhang. Anda mengatur orang-orang. Awasi harga emas. Pada saat yang sama, Shen Xiao Xiao mengikuti dari belakang. Begitu dia menunjukkan tanda-tanda menjual emas batangan. Segera laporkan kepada saya. Baiklah. Ngomong-ngomong. Dan Anda juga hubungi semua pemasok segera. Mari kita manfaatkan kesempatan ini. Harga emas naik. Hasilkan banyak uang. Baiklah, Presiden Lin. Audiens yang terhormat, hari ini adalah 15 November. Menurut data terbaru, harga emas dipengaruhi oleh perkembangan internasional. Hari ini, banjir telah meningkat 1.300 yuan per gram, menetapkan rekor tertinggi baru sepanjang masa, kata pakar industri. Ini adalah pasar emas, peningkatan terbesar dalam hampir 1 dekade. Saat ini, harga emas berada di puncaknya. Itu benar-benar naik menjadi 1.300. Dewa kekayaan kecil, lihat cepat. Kami berhasil menguasai. Menurut perkiraan ekonomi masa depan, urusan internasional ini akan stabil dalam 3 hari. Hari ini adalah waktu terbaik untuk menjual emas batangan. Oh, biarkan saya melakukan perhitungan. Berapa banyak uang yang dihasilkan secara total? 10.880 gram. Kalikan dengan 1.003 sama dengan 14 juta. Saat itu, harganya 7 juta. Sekarang saya telah mendapatkan 7 juta lagi. 7 juta menjadi 14 juta. Itu berlipat ganda dalam sebulan. Saya akan menghubungi Presiden Lin sekarang juga. Jual emas batangan. Setelah mendapatkan 14 juta, kemudian kita bisa membeli rumah besar. Tuan membuat keputusan yang tepat. Disarankan untuk menghubungi Tuan Lin sesegera mungkin. Ini membantu menghindari kerugian yang disebabkan oleh penurunan harga emas. Nona Shen. Lama tidak bertemu. Aku sudah menunggu panggilanmu. Harga emas hari ini adalah 1 hingga 3 unit. Dia benar-benar mencapai puncaknya. Anda memilih untuk bertindak hari ini. Betapa bijaksana. Presiden Lin, Anda menyanjung saya. Saya juga melihat berita tentang itu. Harga emas telah mencapai puncaknya. Saat itulah saya memutuskan untuk menjualnya. Emas batangan semuanya ada di dalam kotak. Mintalah Xiao Zhang untuk merawat mereka. Xiao Zhang. Baiklah. Nona Shen. Dan benar-benar tidak menyembunyikannya. Saya telah berkecimpung dalam bisnis emas selama 30 tahun. Aku belum pernah melihat yang sepertimu. Mereka memprediksi emas dengan sangat akurat. Beli dari 650. Dijual seharga 1.300. Hanya dalam 1 bulan. Itu berlipat ganda. Saya tidak berpikir ini keberuntungan. Itu keterampilan nyata. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda mengetahuinya? Harga emas telah naik sebanyak ini. Tuan Lin, saya benar-benar beruntung. Selain itu, setiap investasi memiliki risiko. Saya tidak menyangka itu. Kali ini, taruhan dimenangkan. Baiklah. Karena Nona Shen tidak mau berbicara, maka saya tidak akan bertanya. Xiao Zhang, sudahkah Anda selesai menghitung berapa banyak uang? Menghitung semuanya, Presiden Lin. Totalnya adalah 10.880 gram. Menurut, jika Anda menghitung harga emas pada 1.300 gram per gram, seharusnya sekarang 14.140.000 yuan. Baiklah, transfer uang ke Nona Shen. Baiklah. Nona Shen, mulai sekarang, harus demikian. Dan kemudian pertimbangkan untuk berinvestasi dalam emas. Silakan hubungi saya segera. Saya masih ingin menjadi baik. Aku akan belajar keberuntungan darimu. Pasti Presiden Lin. Siapa tahu apa yang terjadi selanjutnya. Masih ada peluang untuk kolaborasi. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang. Baiklah, sampai jumpa lagi. Apakah Anda melihat dewa kekayaan kecil? 14 juta.
Oh sayang, 14 juta ini. Tidak terlalu banyak untuk dikatakan. Bukan jumlah yang sedikit, tapi tidak sedikit. Membeli apartemen biasa sudah cukup. Tapi saya memikirkannya. Jika Anda akan belinya, dapatkan saja satu. Hampir sama. Dia tidak perlu mengubahnya lagi di masa depan. Tapi bagaimana jika Anda akhirnya membayar lebih, atau pengeluaran selanjutnya meningkat? Apa yang harus saya lakukan? Bukankah begitu? Kembali ke masa pra-pembebasan. Menguasai. Aku sudah memulainya untukmu. Fitur perburuan harta karun keberuntungan. Mencocokkan data masa mendatang. Distrik Villa nomor 1 Tianlong. 18 villa bekas. Tidak hanya hemat biaya, ini juga akan memberi Anda keberuntungan ekstra. Disarankan untuk membeli terlebih dahulu. Tianlong nomor 1. Saya tahu tentang itu. Distrik villa paling bergengsi di Shenzhen. Ketika saya lewat sebelumnya, dia bahkan tidak berani melihat. Satu set tidak berharga 20 hingga 30 juta. 14 juta saya. Apakah itu cukup? Guru, yakinlah. Pemilik asli properti ini sangat perlu menjual. Harga yang dikutip hanya sekitar 4 juta. 6 juta di bawah harga pasar. Dan tidak ada sengketa hak milik. Dewa kekayaan kecil yang baik, aku akan mendengarkanmu. Beli sekarang. R. Nomor. Halo. Wanita muda ini. Anda di sini untuk menemukan seseorang. Masih melihat rumah. Di sini. Tapi Tianlong 1. Yang terendah adalah satu set. Itu juga membutuhkan 2 dan 10.000 yuan. Ini bukan tempat untuk hanya berjalan-jalan. Izinkan saya melihatnya. Daftar barang bekas. Rumah bekas? Ya. Di sana. Rak pajangan di sudut ada di sana. Lihat sendiri. Penjualan standar emas kami. Hanya menghubungi pelanggan yang membayar penuh. Anda ingin bertanya. Jangan buang waktuku. Manjie, jika hanya satu rumah tangga yang dapat ditemukan, saya benar-benar ingin membeli rumah. Saya benar-benar ingin membelinya. Lihatlah pakaian yang dia kenakan. Itu hanya beberapa potongan uang tunai. Membawa tas, masih model mewah ringan. Dia bisa menghasilkan 2.000 yuan. Jangan bercanda. Mungkin. Dia di sini untuk merekam video viral. Baiklah, baik saja. Kemudian saya akan menunjukkan kepada Anda. Haruskah saya membelinya atau tidak? Anda datang dan perkenalkan padaku properti bekas yang cocok. Saya. Halo. Saya penjual magang Li Lele. Li Lele. Anda baru berada di sini beberapa hari yang lalu. Apa yang Anda tahu? Jangan buang waktu dengan pelanggan semacam ini. Nantinya, Presiden Wang akan datang untuk membahas kerjasama. Siapkan teh. Namun, pelanggan adalah raja. Kita harus memperlakukan semua orang secara setara. Setiap pelanggan. Tidak ada diskriminasi yang diperbolehkan. Tidak heran Anda telah berada di sini selama 3 bulan. Dan dia adalah seorang penjual magang. Jika Anda kalah, maka kalah. Tidak ada wawasan sama sekali. Pergi melayani pria malang Anda. Saya akan menunggu klien besar saya. Wanita ini. Saya benar-benar minta maaf. Menghela nafas. Dia adalah dia, kamu adalah dirimu. Apakah Anda digigit anjing? Apakah Anda akan membalikkan keadaan dan menggigit kembali? Jangan terlalu khawatir tentang itu. Oh, benar. Di komunitas perumahan kami, ada sangat sedikit daftar bekas. Sebagian besar ditempati sendiri oleh pemilik. Hanya 3 unit yang dijual. Harga pasar normal kami. Jumlahnya 2.010.000. Sekarang ada yang sangat murah. Itulah persis pengaturannya. 18 villa. Pemilik rumah asli tidak tahu mengapa. Tiba-tiba, dia bergegas untuk bertindak. Hanya 14 juta. 18 bangunan, 14 juta. Benar-benar dengan robot. Hal yang persis sama. Rumah ini. Mengapa begitu murah? Mungkinkah ada semacam masalah? Tidak, bukan itu. Kami telah memeriksa hak propertinya. Tidak ada masalah. Terutama, pemiliknya sangat ingin pergi ke luar negeri. Saya tidak ingin bolak-balik. Itu sebabnya harganya turun. Tapi Nona Shen, izinkan saya memberitahu Anda sebelumnya. 14 juta bukanlah jumlah yang kecil. Jika Anda mengatakan demikian, jika Anda belum memikirkannya dengan matang, Anda dapat memikirkannya lagi. Atau diskusikan dengan keluarga Anda. Li Lele. Anda benar-benar memulai percakapan dengannya, bahkan jika harga rumah ini turun. Tidak semua orang mampu membelinya. Nona Shen, saya menyarankan Anda untuk tidak mengarahkan pandangan Anda pada apartemen ini. Jadi Anda tidak akan dapat membayar deposit ketika saatnya tiba. Memalukan. Bisakah saya membelinya? Apa hubungannya dengan Anda? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Anda tidak perlu dirawat di rumah sakit di sini. Sekarang, silakan pergi. Saya penjual teratas di sini. Saya akan menetapkan aturan untuk kantor penjualan. Jika Anda ingin melihat rumah di sini, Anda harus mendengarkan saya. Jika tidak, pergi sekarang. Manjie, tolong jangan seperti itu. Nona Shen benar-benar ada di sini untuk melihat rumah itu. Perhatikan baik-baik. Itu 14,14 juta. Apakah cukup membeli 101 di gedung 18? Sekarang, saya ingin Li Lele membawa saya untuk membayar. Jika kamu terus menghentikanku, saya akan mengajukan keluhan terhadap Anda. Bahkan jika Anda memiliki uang sebanyak itu, juga tidak berarti itu milikmu. Mungkin itu gambar yang diphotoshop, atau uang yang dipinjam. Li Lele. Jika Anda tidak percaya kepada saya, jadi dia membawanya untuk melihat rumah. Jika dia mampu membelinya, saya akan melakukan handstand untuk minum air. Bantu saya menyiapkan kontrak pembelian. Saya membayar penuh. Nona Shen, apakah Anda akan membelinya hari ini? Anda tidak lagi melihat rumah lain. Atau lihat, apakah ada yang salah di dalam rumah? Anda ingin membeli bahkan tanpa melihat rumah. Apa? Saya baru saja mengatakan saya tidak mampu membelinya. Sekarang mereka mengatakan saya membeli tanpa melihat rumah. Apa sebenarnya yang Anda maksud? Atau apakah Anda tidak ingin saya membelinya? Takut aku akan menampar wajahmu. Saya. Lele, dapatkan kontraknya. Baiklah. Nona Shen, Anda yakin ingin membayar penuh? Apakah daftar villa bekas di gedung 18 benar? Ya benar. Nona Shen, lihat, ini adalah kontrak pembelian. Jika tidak ada yang salah dengan itu, Anda dapat menandatanganinya. Manajer bertingkah aneh.
Nona Shen ini tidak terlihat seperti orang kaya. Jika Anda tidak dapat membayar jumlah penuh, bukankah upaya kita akan sia-sia? Apa yang Anda bicarakan? Lien bahkan menunjukkan saldo. Anda masih bergumam di sini. Menyingkir. Cukup geser kartu Anda. Nanceng Ban. Nanceng Ban, mengingatkan Anda baru saja melewati misi mission, selama Anda sudah menjadi pemilik Tianlong nomor 1. Ini adalah kuncimu. Mereka benar-benar mampu membelinya. Jika saya tahu, saya akan menerima pesanan ini. HMPH, betapa penuh kebencian. Nona Shen. Selamat atas masa inap Anda. Jika ada masalah di masa depan, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Nona Shen benar-benar lugas. Membeli villa secara penuh. Mengesankan, mengesankan. Baru saja Anda mengatakan jika saya membelinya. Anda hanya minum air di tangan Anda. Sekarang saya telah membelinya. Anda tidak perlu minum air sambil berdiri di atas kepala lagi. Tapi saya harap Anda mengerti. Hormati pelanggan. Ini adalah prinsip penjualan yang paling mendasar. Alih-alih melewati, menilai orang dari pakaian dan penampilan mereka. Ngomong-ngomong, Lele, jika saya pernah memiliki teman yang membeli rumah, saya sangat merekomendasikan Anda. Terima kasih, Nona Shen. Oh sayang. Dewa kekayaan kecil. Apakah saya terlalu impulsif? Ada juga biaya utilitas dan biaya manajemen properti di sini. Biayanya hampir 10.000 yuan sebulan. Jika Anda tidak memiliki pekerjaan di masa depan, bukankah itu berarti Anda hanya akan duduk dan makan di atas gunung? Banyak hutang. Selain itu, rumah ini tidak hanya besar, tidak ada yang istimewa. Menghabiskan 14 juta. Bukankah itu agak boros? Tuan, tolong jangan khawatir. Nilai tambah properti ini. Itu belum muncul. Anda sekarang dapat melakukannya di ruang tamu. Berjalan 2 putaran. Berjalan perlahan. Rasakan lantai di bawah kaki Anda. Berjalan 2 putaran. Apa yang berbeda dengan lantai? Pemiliknya akan mencobanya dan Anda akan melihat. Ini tentang menemukan nilai ekstra. Langkah pertama. Oh sayang. Lalu ikutlah denganku. Jujur, ya. Tidak ada yang terjadi. Tidak. Masih tidak ada. Dewa kekayaan kecil, jangan berbohong padaku, kan? Menghela nafas. Menghela nafas. Putus asa tidak berharap apa-apa. Menyerah, menyerah. Suara itu terdengar agak aneh. Apa roti di sini? Emas. Begitu banyak. Wah. Dewa kekayaan kecil. Mengapa ada begitu banyak emas? Pemilik meninjau data berdasarkan big data. Pemilik asli rumah ini. Dia telah melakukan hal-hal teduh sebelumnya. Karena mereka takut diselidiki. Jadi dia menyimpan beberapa emas tersembunyi di bawah lantai. Kemudian, dia buru-buru pergi ke luar negeri. Emas ini tetap ada di sini sejak saat itu. Dia tidak berani kembali untuk mengambilnya lagi. Jadi, sekarang semua ini milik tuannya. Begitu banyak emas. Berapa gramnya? Saat ini, harga emas adalah 1.200 yuan per gram. Berapa biayanya? Pemilik, sekitar 12.000 gram. 1.200 yuan per gram. Nilai totalnya sekitar 15 juta. 15 juta. Saya membeli rumah seharga 14 juta yuan. Tapi mereka memberikan 15 juta emas. Kekayaan yang luar biasa. Ini terlalu keterlaluan. Tuan, inilah yang pantas Anda dapatkan. Jalan Anda menuju kekayaan baru saja dimulai. Silakan lihat, tuan-tuan. Tuan Lin memiliki begitu banyak emas batangan. Nona Shen, kemurnian emas batangan Anda sangat tinggi. Sebanyak 12.500 gram. Berdasarkan harga emas hari ini, jika Anda menghitungnya pada 1.200 per gram, totalnya 15 juta. Lin Song, kamu cukup baik. Saya mempercayai penilaian Presiden Lin. Xiao Zhang mentransfer uang itu ke Nona Shen. Baiklah, Presiden Lin. Nanceng Ban, mengingatkan Anda, seseorang baru saja memulai rekening Anda dengan Anda. Jumlahnya adalah 15 juta yuan. Nona Shen. Saya semakin penasaran. Kali ini, Anda adalah sumber emas. Bisakah Anda memberitahu saya? Tuan Lin, ini benar-benar hanya investasi real estate saya. Hanya itu yang Anda peroleh. Nona Shen, Anda harus mengatakan itu. Selera Anda benar-benar luar biasa. Industri real estate saat ini sedang dalam kemerosotan. Mission berinvestasi di real estate. Dan Anda bisa mendapatkan begitu banyak. Saya, Lin, benar-benar terkesan. Jika ada pertemuan bisnis lagi, aku akan membawamu bersamaku. Bangun lebih banyak koneksi. Bagaimana dengan masa depan? Jika Anda memiliki ide investasi, Anda juga dapat memiliki lebih banyak orang untuk membantu. Benarkah, Presiden Lin? Terima kasih banyak. Mengapa kamu masih begitu sopan denganku? Bagaimanapun juga, kita semua berteman. Dewa kekayaan kecil. Presiden Lin berkata dia ingin berteman dengan saya. Dan bicara tentang masa depan. Jika ada peluang bisnis, bawa aku bersamamu. Dewa kekayaan kecil, tolong katakan dengan cepat. Apakah saya hanya satu kaki? Dia sudah melangkah ke lingkaran atas masyarakat kelas atas. Menguasai. Saya telah mengaktifkan radar jaringan saya. Sekarang telah ditemukan sumber daya jaringan Presiden Lin. Jika pemiliknya dapat memanfaatkannya dengan baik, sumber daya ini, Anda akan mendapatkan lebih banyak kekayaan. Sungguh,
Di masa depan, saya tidak hanya bisa menghasilkan uang dan untuk memperluas jaringan yang mengesankan. Kemudian mulai sekarang, bukankah itu hanya kenaikan meroket? Dewa kekayaan kecil, kamu luar biasa. Hehehe. Tuan Lin. Mengapa dia menelepon saya? Dewa kekayaan kecil, apa yang harus saya katakan tentang ini? Ingin membuat draft? Tuan, jangan panik. Navigasi jaringan telah disinkronkan. Niat Emerlin untuk panggilan itu. Tidak ada hal-hal yang mendesak, undangan murni. Tetap alami. Akhir. Halo, Presiden Lin. Saya Shen Xiao Xiao. Tersenyum. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Yang saya, seorang teman di industri budaya, Jai Chou. Anda pernah mendengarnya, bukan? Dia adalah Yao Mingyuan dari grup Yao. Hari ini saya berbicara dengannya. Masalah Anda membeli dan menjual emas. Dia sangat tertarik pada Anda. Saya ingin bertemu dengan Anda dan mengobrol. Ngomong-ngomong, lihat apakah ada peluang untuk kolaborasi. Jai Chou, itu, Yao Mingyuan, yang menyumbangkan 3 museum. Tuan Lin, apakah terlalu sembrono bagiku untuk bertemu dengannya? Saya baru saja membuat kesepakatan. Kamu agak terlalu sederhana, gadis kecil. Di mana Jai Chou? Saya sangat menyukainya. Seorang pemuda dengan visi dan berani menyelesaikan sesuatu. Jika Anda tidak bertindak seperti ini, besok pukul 3 sore, kamar pribadi Song Sui di Qingya Tea Hose. Mari kita semua bertemu sekali. Jangan terlalu gugup. Mari kita saja sebagai hanya teman minum teh dan mengobrol bersama. Baiklah. Saya pasti akan tiba tepat waktu besok. Dewa kekayaan kecil, kamu luar biasa. Yao Mingyuan. Itu benar-benar tembakan besar. Dewa kekayaan kecil. Segera setelah jaringan koneksi Anda terbuka. Dan itu menghubungkan Anda dengan sosok yang tangguh. Kemampuan master layak mendapat pengakuan. Tapi saya mengingatkan pemiliknya. Bisnis utama Jai Chou adalah industri budaya. Dia sangat terobsesi dengan koleksi barang antik. Ketika mereka bertemu, lebih memperhatikan topik terkait. Mungkin ada peluang baru. Barang antik. Tapi saya tertarik pada barang antik. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana jika dia menunjukkan tanda-tanda gugup selama percakapan? Tidak apa-apa, saya punya cara. Pengetahuan penilaian dasar. Disinkronkan ke catatan telepon pemilik. Wah. Tersenyum. Tuan Lin. Izinkan saya memperkenalkannya. Ini Jai Chou. Yo tua adalah Shen Xiao Xiao. Miss Shen, saya telah mendengar banyak tentang Anda. Presiden Lin ada di sini bersama saya. Aku telah memujamu beberapa kali. Mereka bilang kamu masih muda. Di sini dari seorang yang telah berkecimpung dalam bisnis selama 10 tahun. Ahli lama masih dapat diandalkan. Jai Chou, kamu terlalu baik. Saya hanya beruntung. Mereka baru saja menangkap tren kecil dalam emas. Ah, silakan duduk, silakan duduk. Nona Shen bekerja di emas. Sebenarnya, dia bekerja dengan kami pada barang antik dan barang antik. Ini prinsip yang sama. Ini semua tentang mencari yang nyata dan langka. Dan Anda harus membeli rendah dan menjual tinggi. Ngomong-ngomong, baru-baru ini, saya ingin mengumpulkan sejumlah barang antik sebagai souvenir. Bulan depan, saya ingin menjamu beberapa teman-teman dari lingkaran budaya luar negeri. Namun saat ini, terlalu banyak yang palsu di pasaran. Saya khawatir saya salah menilai hal-hal. Oh, saya berbicara tentang Yao tua. Masalah ini, Anda harus berhati-hati. Minggu lalu Anda hampir menghabiskan 3 juta. Beli sesuatu itu. Pas yang meniru dinasti Qing Republik Tiongkok. Untungnya, saya membiarkan teman saya melihatnya. Saya tidak jatuh cinta, menghela nafas. Jadi, saya berencana untuk tinggal di Hotel Boyue Lusa. Mengadakan acara penilaian pribadi. Mereka mengundang beberapa ahli veteran dari industri, misalnya, Liu Lao dan kelompoknya. Temukan beberapa penjual yang lebih andal. Pengambilan dan penilaian di tempat. Merasa tenang. Jai Chou, jika Anda tidak keberatan, saya mungkin mencoba membantu Anda melihatnya. Meskipun saya bukan ahli, tapi saya di sini. Keaslian dan verifikasi nilai. Ada berbagai cara untuk menilai. Menunggu untuk tersenyum. Ini tidak bisa dianggap enteng. Dalam bisnis barang antik, airnya sangat dalam. Nona Shen juga tahu tentang barang antik. Seperti ini. Lusa, bergabung dengan kami di acara penilaian. Jika Anda dapat membantu saya mengidentifikasi yang asli, apakah saya membelinya atau tidak, saya akan memberi Anda 10 juta sebagai komisi. Jika Anda salah menilai sesuatu, tidak apa-apa. Perlakukan saja sebagai pertemuan yang menyenangkan bagi beberapa orang. Jai Chou, kamu menepati janjimu. Maka saya pasti akan tiba lusa. Kami jamin Anda tidak akan kecewa. Aku, Yao Mingyuan, tidak pernah mengucapkan kata-kata kosong. Ayo minum kopi. Mari kita bicara lebih banyak tentang emas Anda. Oke. Lihatlah warna rambut biru putih ini. Kaya dan bersemangat, namun tidak membosankan. Permukaan glasir mengkilap. Pangkalan itu dibuat selama periode Qianlong dari dinasti Qing. Prasasti itu rapi dan teratur. Ini benar-benar bagian kiln resmi yang bagus dari era Qianlong. Jai Chou, jika Anda menerima ini sebagai souvenir, menyimpannya akan memberi Anda wajah. Tuan Liu, apakah Anda yakin ini benar? Saya pernah tersandung sebelumnya dengan produk palsu. Jangan khawatir, Jai Chou. Saya telah bermain dengan barang antik selama 40 tahun. Dia masih memiliki beberapa wawasan. Jika ini palsu, saya akan mengambil saya. Batu tinta keluarga adalah milik Anda untuk mengimbanginya. Dewa kekayaan kecil, bantu saya melihatnya. Apa asal-usul pecahan porselen yang rusak ini? Tuan, potongan porselen yang rusak ini adalah artefak otentik yang digali dari situs kiln resmi Southern Song. Ini adalah permukaan glasir dengan peletakan es dari tungku resmi dinasti Song. Tepinya juga memiliki segel kerajaan yang terbuat dari era Zheng He. Nilai pasar adalah 80 juta. Selain itu, saya bisa membantu tuannya mengembalikan ini ke keadaan semula. Jai Chou, jangan terburu-buru memutuskan porselen biru putih itu. Saya pikir itu bukan potongan porselen yang rusak di sudut ini, bahkan mungkin lebih berharga dari itu. Gadis kecil.
Apakah Anda mengerti barang antik? Tumpukan pecahan porselen yang pecah ini. Bahkan tidak ada bentuk lengkap dari artefak itu. Dan sampah yang diambil dari tumpukan sampah. Apa bedanya? Anda takut salah menilai barang antik. Memperlakukan sampah seperti harta karun. Tepat. Dari sini terlihat cukup mudah. Mungkin hanya di sini untuk bergabung dengan kesenangan. Tuan Liu adalah otoritas di dunia penilaian. Bagaimana dia bisa berani menantang Liu Tua? Itu terlalu berani. Tersenyum. Apakah Anda salah? Jai Chou, saya benar. Glasir fragmen ini cukup unik. Ini adalah pola es unik yang ditemukan di tungku resmi dinasti Song. Selain itu, tepinya memiliki tanda-tanda era Zheng He. Tapi sekarang cahayanya redup. Anda harus menggunakan lampu penilaian untuk melihatnya. Hanya dengan begitu Anda dapat melihatnya. Liu mengatakan itu sampah. Tapi bagaimana jika itu nyata? Omong kosong. Pola retakan es dari tungku resmi dinasti Song. Saya telah banyak melihatnya. Bagaimana bisa terlihat seperti ini? Jika Anda bisa keluar dari tumpukan sampah ini, temukan tanda era Zheng He. Saya meminta maaf kepada Anda di tempat. Tidak, saya harus memanggil Tuan Sang di sini. Biarlah dia menghakimi sendiri. Itu tergantung pada apakah Anda benar-benar mengerti atau berpura-pura mengerti. Xiao Xiao, mungkin kamu harus berhenti berdebat. Liu Tua memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Sang. Jika ada kesempatan, Merlin, saya mempercayai penilaian saya. Ketika Tuan Sang tiba, kemudian Anda tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya berkata. Bagaimana telinga Anda bisa gatal? Siapa yang peduli dengan saya? Tuan Sang. Gadis ini. Mereka mengatakan tumpukan pecahan porselen yang pecah ini berasal dari tungku resmi dinasti Song. Mereka juga mengatakan ada yang salah dengan porselen biru putih saya. Harap segera menilai. Liu Tua, datang dan lihat. Glasir ini memiliki jejak pigmen kimia modern. Warna rambut biru bunga. Ini diproduksi oleh bahan kimia. Dan prasasti di alasnya juga ditunjukkan. Ini juga merupakan pasca replika. Ini adalah replika berkualitas tinggi. Nilai pasar. Tidak lebih dari 100 yuan. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa palsu? Saya melihatnya dengan jelas. Saya hanya akan melihat potongan-potongan porselen ini. Oh sayang. Benar-benar luar biasa. Pola retakan es pada pecahan porselen yang pecah ini itu terbentuk secara alami. Tidak direplikasi secara artifisial. Dan lihat. Berikut adalah tanda-tanda era Zheng He. Meski buram, itu masih terlihat. Ini adalah fragmen dari tungku resmi Southern Song. Ini terletak di dalam runtuhan tungku resmi Southern Song, karya otentik yang digali. Tak ternilai harganya. Benar-benar ada tanda. Bisakah ini diperbaiki? Ya, tapi saya tidak memiliki kemampuan itu. Saya juga meminta Jai Chou untuk mengundang orang lain untuk menjadi bijaksana. Setelah diperbaiki, itu bisa dijual setidaknya 80 juta. Jai Chou, kamu benar-benar telah menemukan harta karun. Tersenyum. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Komisi 10 juta. Saya akan menulis cek kepada Anda sekarang. Mulai sekarang, penilaian barang antik saya menyerahkan semuanya kepada Anda. Nona Shen. Saya memiliki vas pusaka keluarga. Bisakah Anda melihatnya? Nona Shen. Saya menjalankan rumah lelang antik. Kami ingin bekerja sama dengan Anda. Terima kasih, Jai Chou. Terima kasih semua. Saya Yao Mingyuan. Sekarang, tolong bantu saya. Siapa yang bisa menemukan tuannya? Bantu saya memperbaiki potongan-potongan porselen yang rusak ini. Jika bisa diperbaiki, bisa dilelang. Keuntungan yang diperoleh. Saya bersedia menawarkan setengah sebagai pembayaran. Wow, itu terlalu berlebihan. Tidak mungkin untuk diperbaiki. Jai Chou bukanlah orang yang menuangkan air dingin ke situasi. Potongan porselen yang rusak ini bahkan tidak ada formulir lengkap. Bahkan sang tua tidak percaya diri untuk memperbaikinya. Siapa lagi yang bisa memiliki keterampilan seperti itu? Restorasi barang antik bukan tentang mengandalkan Lego. Bahkan 1 mm pun tidak cukup. Terutama porselen kiln resmi. Warna dan tekstur glasir semuanya harus dipulihkan. Kesalahan kecil merusak harta karun. Pada saat itu bahkan tidak akan bernilai 50.000 yuan. Yao Tua. Saya harus jujur. Saya hanya melihat lebih dekat pada pecahan porselen yang rusak ini. Pola retakan es terlalu halus pecah. Dan ujung-ujungnya diwarnai kotoran. Bahkan sedikit kekuatan selama perbaikan dapat menyebabkan retak. Bahkan jika bagian itu hampir tidak dirakit. Ini juga akan meninggalkan bekas yang jelas. Itu tidak dapat dicapai. Persyaratan untuk kelas koleksi. Jai Chou, pekerjaan restorasi untuk pecahan porselen yang rusak ini. Saya mengambilnya. Oh, tersenyum. Saya tidak akan berani bertindak impulsif. Ini bukan membeli emas batangan atau rumah. Jika perbaikan rusak, kompensasi diperlukan. Apakah Anda? Dia dibutakan oleh 10 juta barusan. Sesuatu yang bahkan sang tua tidak bisa memperbaiki. Apa yang Anda miliki untuk mengatakan bahwa Anda dapat motivasi? Jangan dapatkan fragmennya nanti. Itu akhirnya bahkan lebih rusak dan kotor. Mereka bahkan tidak mampu membayar kompensasi. Liu Tua. Bisakah saya memperbaikinya? Ini bukan hanya pembicaraan. Saya menjaminnya. Jika saya tidak bisa mengelolanya saat itu. Komisi 10 juta ini. Saya akan mengembalikan Jai Chou setiap sen tanpa gagal. Saya membeli potongan porselen yang rusak ini seharga 50.000 yuan. Saya membayar 500.000 dengan jumlah 10 kali lipat dari biasanya. Menertawakanmu. Anda benar-benar percaya diri. Jai Chou, apakah kamu bersedia mempercayaiku? Izinkan saya datang ke acara penilaian. Aku tidak mengecewakanmu. Saya pasti akan memperbaiki potongan porselen yang rusak ini. Dan itu tidak akan mengecewakan Anda. Chen Xiao hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia hanya ingin menarik perhatian. Baiklah, saya percaya Nona Shen. Aku akan menyerahkan semua pecahan porselen yang rusak ini kepadamu. Aku akan memberimu 3 hari. Jai Chou, Anda membayar untuk pelajaran. Saya ingin melihat dalam 3 hari. Bagaimana dia akan mengakhirinya? Jai Chou, jangan khawatir. Saya pasti akan membawanya dalam 3 hari. Mangkuk porselen yang utuh sempurna datang menemui Anda. Menghela nafas. Dewa kekayaan kecil. Apakah saya terlalu impulsif? Sang tua mengatakan itu tidak bisa diperbaiki. Anda. Guru, yakinlah, tugas sekecil itu, saya bisa menanganinya dengan mudah. Tapi pecahan porselen ini sangat hancur. Apakah itu tidak akan lengkap?
Laporkan ke master. Sistem pencocokan pola antik ini telah diaktifkan. Laporkan ke master. Pindai acara. Semua pecahan porselen adalah bagian yang sama. Tidak ada kelalaian. Mulai memperbaiki sekarang. Diperkirakan memakan waktu 1 menit. Menguasai. Mangkuk berpolar tak skill resmi Southern Song. Perbaikan selesai. Wah. Wah. Wow, ini sempurna. Tidak ada tanda-tanda sama sekali bahwa itu telah dipulihkan. Dewa kekayaan kecil, kamu luar biasa. Melayani Tuan adalah tugas saya. Perbaikan selesai. Ini dapat digunakan langsung untuk autentikasi atau lelang. Dewa kekayaan kecil. Sekarang saya benar-benar menghasilkan banyak uang. Ayo tersenyum. Apakah sudah diperbaiki? Tidak ada yang salah, bukan? Jangan khawatir, tidak ada yang salah. Xiao Xiao, cepat tunjukkan kepada kami. Ini. Warna glasir ini, pola ini. Sama seperti saya sebelumnya di museum. Mangkuk kiln resmi Southern Song yang saya lihat persis sama. Namun, itu benar-benar. Apakah Anda memperbaiki tumpukan potongan porselen yang rusak itu sebelumnya? Oh, izinkan saya melihatnya. Oh sayang. Nona Shen, bolehkah saya bertanya? Teknik perbaikan apa yang Anda gunakan? Anehnya, tidak ada jejak restorasi yang terlihat. Saya meneliti. Restorasi barang antik telah berlangsung selama beberapa dekade. Belum pernah terlihat sebelumnya. Restorasi yang sempurna. Menghela nafas. Hanya sedikit yang digunakan. Metode perbaikan khusus. Ini dengan sempurna mengembalikan penampilan asli porselen. Wah. Itu bagus. Itu bagus. Hahaha. Bahkan lebih baik dari yang saya bayangkan. Haha. Menghela nafas. Tuan Zhang, Profesor Wang. Lihat. Berapa nilai mangkuk ini? Saya telah memperkirakannya sebelumnya. Diperbaiki. Setidaknya 80 juta dapat terjual. Sekarang, dilihat dari penampilannya, itu bisa dijual setidaknya 100 juta. Jika Anda bisa bertemu dengannya. Pembeli yang menyukai tungku resmi Southern Song. Harganya bisa lebih tinggi. Oh wow. Tersenyum. Bagaimana dia mengatakannya lagi? Bagaimanapun juga, Anda adalah bintang keberuntungan kami. Hei, Tuan Yao. Anda benar-benar menjadi kaya kali ini. Hahaha. Tersenyum. Kali ini, terima kasih sekali lagi. Oh, saya sudah melakukan kontak rumah lelang terbaik di kota. 3 hari kemudian, mengadakan lelang eksklusif. Mangkuk ini, perlakukan saja sebagai grand final. Hahaha. Tamu terhormat. Selanjutnya, ini lelang kami. Grand final. Selama era Zheng He dari dinasti Song Selatan, mangkuk berpolar tak skill resmi. Tawaran awal adalah 20.000 yuan. Setiap markup tidak boleh kurang dari 1 juta. Sekarang lelang dimulai. 25 juta. 30 juta. Kami adalah Asia Tenggara, Museum Antik. Kami ingin memesan mangkuk ini. 35 juta. Ini adalah peninggalan budaya Tiongkok. Harus tetap berada di negara tersebut. 40 juta. Direktur Wang. Anggaran museum Anda terbatas. Kalau begitu jangan melawanku untuk itu. 5.000 meter persegi. 60 juta. 60 juta. Zhao menawarkan 60 juta. Apakah ada yang lebih tinggi? 70 juta. 70 juta. Museum kami. Untuk mengajukan dana khusus. Anda harus tinggal di negara tersebut. 80 juta. Museum kami tidak kekurangan uang. 80 juta. Tuan Jin menawarkan 80 juta. Apakah ada yang masih mau menaikkan harga? 90 juta. Saya menolak percaya Anda tidak bisa mengalahkan satu orang asing. Menghela nafas. 100 juta. 100 juta. 100 juta. Zhao Zong, bolehkah saya bertanya, apakah Anda masih ingin membayar premi? Tambahkan 20 juta lagi. 120 juta. 120 juta. Hehehe. Zhao menawarkan 120 juta. Apakah ada yang lebih tinggi? 120 juta untuk pertama kalinya. 200 juta kedua kalinya. 120 juta, ketiga kalinya. Kesepakatan. Kesepakatan. Mangkuk pecah es biru ini. Dan kembali ke properti Zhao Zong. Hehehe. Oh Yo tua yang tersayang. Hahaha. Anda benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Pecahan porselen pecah dibeli seharga 50.000 yuan. Menghela nafas. Itu dijual seharga 120 juta yuan berdasarkan penjualan kembali. Hahaha. Terima kasih kepada Xiao Xiao. Jika bukan karena dia, mangkuk ini masih berupa potongan porselen yang pecah. Seperti yang disebutkan sebelumnya, keuntungan lelang adalah setengah dari keuntungan. 60 juta, Xiao Xiao. Saya akan mentransfernya kepada Anda nanti. Terima kasih, Presiden Yao. 60 juta datang terlalu mudah. Hahaha. Anda pantas mendapatkannya. Jika bukan karena Anda, saya juga tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Setelah itu, bisnis barang antik saya
Saya ingin bekerja dengan Anda dalam jangka panjang. Bagaimana menurut Anda? Tentu saja saya melakukannya. Mampu bekerja sama dengan Presiden Yao. Ini adalah kehormatan saya. Baiklah. Hahaha. Hahaha. Ya ampun, haha. 120 juta. Siapa yang bisa membayangkan saat itu? Setumpuk potongan porselen pecah senilai 50.000. Itu bisa dijual dengan harga ini. Hahaha. Tersenyum. Wawasan Anda sungguh murah. Dimainkan secara ekstrim. Hahaha. Tetap saja Anda percaya pada saya, Tuan Yao, jika saja Anda melakukannya saat itu. Setelah mendengar kata-kata Liu Tua, harta karun ini sekarang, saya tidak tahu di mana debu berkumpul. Hahaha. Uh, ham, ham. Tersenyum. Ada satu hal yang saya ragukan untuk waktu yang lama. Haruskah saya memberitahu Anda? Ini dianggap sebagai bagian dari lingkaran barang anti luar negeri. Informasi orang dalam. Ini sangat kredibel. Tuan Yao, bagaimana menurutmu? Itu benar. Sebuah grup penyelundup peninggalan budaya transnasional. Minggu lalu mereka mencuri kami. Guo Museum. Peninggalan budaya tingkat koleksi. Dihiasi dengan mahkota Phoenix hijau Gio. Itu adalah harta karun dari era Qianlong. Dihiasi di mahkota Phoenix. Itu adalah bulu kingfisher berusia seabad. Hanya ada satu kasus seperti itu secara nasional. Jika kerugiannya terjadi di luar negeri, itu adalah kehilangan budaya besar. Apa? Dihiasi dengan mahkota Phoenix hijau Gio. Geng ini adalah dia. Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Menghela nafas. Menurut laporan, mereka berencana untuk melakukannya dalam 3 hari. Dilelang di pasar gelap Asia Tenggara. Pengkhianat telah mengkhianatinya. Dihubungi. Mereka menawar 800 juta. Tapi milik mereka, kemampuan kontrapengawasan sangat kuat. Sangat mudah untuk memperingatkan musuh. Saya pikir, pikiran Anda lebih fleksibel. Mungkin ada cara. 800 juta. Ini bukan lelang. Ini pada dasarnya adalah perampokan terang-terangan. Tidak, itu tidak boleh. Aku tidak bisa menyerahkan mahkota Emerald Phoenix dan berakhir di luar negeri. Presiden Yao, saya harus pulang dulu. Saya akan memikirkannya dengan hati-hati. Lihat apakah ada hal lain. Solusi. Oh, oke. Lalu apa yang Anda butuhkan? Ada bantuan? Anda dapat memberitahu saya kapan saja, baik itu koneksi atau sumber daya. Saya akan mengordinasikan semuanya untuk Anda. Dewa kekayaan kecil berada dalam masalah besar. Dihiasi dengan hijau itu dicuri oleh geng transnasional. Dalam 3 hari, mereka akan tiba di sini. Lelang Asia Tenggara. Bisakah Anda memikirkan caranya? Temukan mereka. Guru, jangan cemas. Peluncuran sistem pemosisian radar global. Pindai titik target di Cui Fengguan. Menguasai. Target diposisikan di pinggiran kota Zhengcheng. Gudang dermaga yang ditinggalkan. Geng target. 28 jam kemudian, mereka akan meninggalkan negara itu dengan kapal pesiar pribadi. Tindakan harus diambil sesegera mungkin. Namun, jika saya langsung mencurinya, bukankah itu mudah? Ditemukan oleh geng itu. Guru, jangan cemas. Dapat diaktifkan. Teknologi replikasi ultra halus 5D. Saya telah secara otomatis merayapi web mahkota Dian Cui Phoenix. Semua informasi publik, termasuk komposisi bahan, detail tekstur, itu dapat mencetak produk otentik, replika yang sangat identik. Ambil barang asli dengan menukar tas. Iya. Menukar tas. Namun, bagaimana cara masuk? Bagaimana dengan gudang mereka? Geng itu pasti tidak akan biarkan orang asing masuk. Ngomong-ngomong, dewa kekayaan kecil. Cepat dan mulai. 5 teknologi pencetakan D. Replika ini. Cetak. Tuan rumah yang baik. Tuan rumah yang baik. Tiga. 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 Saya akan pergi. Ini terlalu realistis. Ini. Ini sangat bertekstur. Menguasai. Saya memiliki teknologi masa depan. Anda tahu, ini adalah teknologinya. Bagi saya, ini adalah sepotong kue. Ayo lihat. Tuan Yao bekerja sama dengannya. Jika tidak berhasil, maka menjadi baik hati. Peneer kayu. Tuan Yao. Mahkota Phoenix Zamrud asli. Itu tepat di dalam. Saya melepas tas sekarang. Menghela nafas. Tersenyum. Kamu seorang gadis. Melakukan ini terlalu berbahaya. Selesai. Semua ibu harus menjadi sinar langsung. Gerakannya harus cepat. Perhatikan keselamatan. Sakit kepala. Film pelindung harus menghindari sinar matahari langsung. Aco.
CRM. Tuan Zhang. Bagaimana? Apakah barangnya benar? Direktur Zhao. Itu benar. Lihat bulu zamrud ini. Ini adalah bulu kingfisher alami. Setelah 1 abad oksidasi, kilau lembut. Ini bukan kerajinan modern. Sesuatu yang bisa direplikasi. Dan tanda dasar ini. Prasasti dan prasasti. Ini terjadi selama era Qianlong. Tanda tulisan tangan dari tungku resmi. Sikat kuasnya halus dan mengalir. Itu benar. Nona Shen. Itu bagus. Anda telah memberikan kontribusi besar kali ini. Direktur Zhao, Zhang tua. Ada baiknya Feng Guan bisa kembali. Peninggalan budaya Tiongkok kami. Dan tidak dapat dibiarkan terombang-ambing di luar. Nona Shen tidak hanya memulihkan mahkota Phoenix. Ini juga menghindari kerugian budaya yang signifikan. Museum telah memutuskan, secara resmi mempekerjakan Anda sebagai penasihat khusus untuk konservasi budaya. Semua artefak akan dipulihkan setelahnya. Hilangnya peninggalan budaya di luar negeri. Proyek pemulihan. Kami akan memprioritaskan bekerja dengan Anda. Menghela nafas. Datang. Nona Shen. Untuk mengucapkan terima kasih. Di luar penghargaan, museum. Saya juga akan memberi Anda cek senilai 2.000 yuan sebagai hadiah. Direktur Zhao. Tuan Zhang, saya pasti akan mendukung budaya tradisional, berbakti dan sepenuh hati. Apakah Anda melihat itu? Total 2.000. Meskipun ini dibandingkan dengan, dia telah menghasilkan 120 juta yuan sebelumnya. Itu benar-benar tidak terlalu banyak. Namun, museum. Dentuman berdebar. Ini adalah museum sebagai hadiah. Konsultan khusus untuk pelestarian budaya. Ini telah melestarikan peninggalan budaya Tiongkok kami. Konsultan khusus untuk perlindungan budaya, Huaxia. Museum. Rasa pencapaian di museum di Huaxia ini. Ini bernilai lebih dari berapa banyak uang yang Anda peroleh. Konsultan khusus untuk perlindungan budaya, Huaxia. Museum. Ini adalah rezeki nomor nyata yang sebenarnya. Selamat kepada tuan rumah. Konsultan khusus untuk perlindungan budaya, Huaxia. Museum. Chen Xiao. Dengan ini kami mengundang Pakan Lele. Hai. Xiao Jie. Saya melihat Anda di berita. Anda luar biasa. Membawa kehormatan bagi negara. Saya memberitahu rekan saya. Ini adalah kakak perempuan yang saya kenal. Mereka semua sekarat karena iri. Oh wow. Tidak terlalu berlebihan. Itu saja. Chen Xiao. Saya bukan no. Hanya itu yang ada. Ngomong-ngomong, Lele, Anda harus memberitahu saya. Saya ingin mengundang Anda untuk perawatan kecantikan. Dekat kompleks perumahan kami. Rumah baru telah dibuka di Wayan Lane. Lingkungannya fantastis. Saya mendapat kartu percobaan. Ini adalah kesempatan sempurna untuk bersantai bersama Anda. Biarkan saya mendengar dari Anda saat Anda melakukannya. Tentang pengejaran peninggalan budaya Anda. Baiklah. Saya kebetulan ingin pergi juga. Bagaimana dengan jam 2 siang? Tidak masalah. Saya jam 2. Menunggu Anda di pintu masuk salon kecantikan. Surat penunjukan. Saya merasa seperti saya memiliki tampilan yang sempurna. Kulit hanya berbeda. Benar, saya merasa wajah saya menjadi lembut. Ini dibuat dengan uang. Efek kecantikan. Ini lebih baik daripada melakukannya di rumah. Iya. Hari ini, salon kecantikan mereka mengatakan itu adalah beberapa masker wajah impor. Itu tidak berpengaruh sama sekali. Itu saja. 10.000 yuan per potong. Lihatlah kerutan dan bintik-bintik di wajahnya. Lihatlah. Tepat. Pada usia kita. Jika benar-benar ada hal seperti itu, produk yang aman dan bekerja cepat, jangankan 10.000 film. Bahkan jika harganya 1 juta, saya akan bersedia. Masih lebih baik daripada datang ke bunga-bunga ini setiap hari. Salah membuang-buang uang itu baik, kakak. 1 juta masker per masker. Ini terlalu mahal. Produk kecantikan yang aman dan bekerja cepat. Persyaratan ini terlalu jelas. Jika saja dia bisa melakukannya, peluang besar lainnya. Belum tentu berlebihan. Mereka rela mengeluarkan uang. Ini menunjukkan celah di pasar ini. Tapi saudari, saya masih merasakannya. 1 juta per lembar terlalu mahal. Dewa kekayaan kecil. Bisakah Anda membuat masker wajah? Tuan memiliki kebutuhan. Saya bisa memulainya. Perpustakaan formula kecantikan masa depan. Itu bagus, Anda benar-benar tahu bagaimana melakukannya. Bantu saya menemukannya. Aman dan bertindak cepat. Formula restoratif. Juga. Tidak ada efek samping. Diterima. Luncurkan perpustakaan formula kecantikan masa depan. Kebutuhan inti filter. Keamanan. Efek langsung. Perbaikan. Pertandingan berhasil. Masker perbaikan Polar Edelweiss. Bahan-bahan inti berasal dari budidaya masa depan. Ekstrak Edelweissian Polar. 20 menit untuk memudarkan bintik-bintik dan kerutan. Tidak ada efek samping. Menguasai. Ikuti resep ini. Beli saja obatnya. Baiklah. Saya akan membelinya sekarang. Dewa kekayaan kecil memberinya formula ini. Benar-benar aneh. Saya pergi ke lebih dari selusin apotek. Baru kemudian saya membeli semua barang ini. Saya juga tidak tahu hal-hal ini. Topeng yang Anda buat. Apa sebenarnya efeknya? Menguasai. Meluncurkan teknologi manufaktur film cetak 5D. Anda harus lebih dahulu menyiapkan awal obat. Giling menjadi bubuk tingkat nano. Kemudian campur dengan obat. 3 sampel diharapkan selesai dalam 3 menit. Aktifkan. Produk. Wah. Itu luar biasa. Sampel selesai.
Perawatan aseptik telah dilakukan, dapat digunakan langsung. Teknik ini terlalu keren. Jauh lebih cepat dari yang saya harapkan. Lele, besok pagi jam 10. Kamar pribadi cedar Tea House yang elegan. Ada sesuatu yang baik untuk Anda lihat. Sampai jumpa besok. Kakak. Izinkan saya memberitahu Anda. Saya bekerja larut malam akhir-akhir ini setiap hari akhir-akhir ini mengatur informasi pemilik. Dan lihat lingkaran hitam saya. Garis-garis halus bahkan muncul. Mengapa saya melihat ke cermin dari langit? Saya bahkan tidak bisa mengenali diri saya lagi. Ayo, biarkan adikku melihatnya. Wow, sangat jelek. Begitu banyak kerutan. Aku membawakanmu sesuatu yang bagus. Yang ini adalah sesuatu yang baru-baru ini saya teliti. Memperbaiki masker. Itu berlaku dalam 20 menit. Mengapa Anda tidak mencobanya? Oh sayang. Apa ini? Izinkan saya memberitahu Anda. Saya membelinya beberapa hari yang lalu. Masker wajah trendy. Saya sangat terpengaruh wajah saya sehingga saya alergi terhadapnya. Dan tidak dapat sepenuhnya dikeluarkan. Jangan khawatir. Ini benar-benar aman. Mengapa Anda tidak mencobanya? Menghela nafas. Mungkin saya tidak akan mencoba lagi. Coba yang ini. Kakak. Ini topengku. Sudah hampir waktunya, bukan? Bagaimana perasaan saya? Topeng ini. Wah. Lingkaran hitam saya telah menghilang. Bahkan sudut mata saya, garis-garis halus itu tidak lagi terlihat. Wah. Kakak. Masker Anda terlalu bagus. Aku sudah memberitahumu segalanya, bukan? Masker ini benar-benar aman. Hasilnya cepat. Maka saya harus posting acara bagus di momen Anda. Topeng ajaib. 20 menit. Mengurangi lingkaran hitam dan garis-garis halus. Terima kasih kepada Sister Xiao Xiao atas dukungannya. 123. Di mana membeli masker? Kirimkan tautannya. Putri beruntung menarik efek ini. Saya akan membeli semua bagian. Bahkan jika harganya 100.000 per tiket, saya akan membelinya. Hai, kakak. Lihat dengan cepat. Keberuntungan, mereka semua bertanya di dalam. Di mana Anda membeli masker ini? Beberapa bersedia. Habiskan 100.000 yuan untuk membelinya. Kemudian Anda bergabunglah dengan grup WeChat dengan cepat. Tarik semuanya. Katakan saja, tindak lanjut. Saya akan membuat badge lain. Dia menyuruh mereka untuk menunggu. Baiklah, saya akan memulai grup sekarang juga. Kelompok ini disebut Grup Eksklusif Masker Perbaikan Teknologi. Ya, Anda bisa. Dewa Kekayaan Kecil. Saya ingin mendapatkan 50 buah pertama ini. Topeng teknologi. Harga 50.000 yuan per buah. Bukankah itu terlalu mahal? Apakah mereka akan merasa seperti itu? Saya menipu orang. Guru, yakinlah ada alasan untuk menjadi berharga. Masker wajah kami. Tapi di masa depan, kultivasi teknik. Biayanya sangat tinggi. Harga 50.000 yuan benar-benar masuk akal. Dan itu sejalan dengan ekspektasi konsumsi demografi kaya. Baiklah, saya akan mendengarkan Anda. Saya akan mengirim pesan ke grup sekarang juga. Halo semuanya. Batch pertama masker perbaikan teknologi. 50 potong telah dibuat. Bagaimana dengan harganya? 50.000 yuan per potong. Sekarang siapa cepat dia dapat? Siapa cepat dia dapat? Reservasi transfer. 50.000 per lembar. Layak dibicarakan. Saya ingin 10 potong. Transfer segera. Saya ingin 5 potong. Tersenyum. Cukup kirim kode pembayaran secara langsung. 50.000 yuan diterima melalui Alipay. Saya akan pergi. Terjual habis dalam waktu kurang dari 1 menit. Itu terlalu cepat. Halo semuanya. Batch pertama masker perbaikan teknologi. 50 eksemplar sudah terjual habis. Segera. Saya akan mengirimkannya kepada Anda satu persatu. Saya akan mengirimkannya ke semua orang. Setelah semua orang menggunakannya, ingatlah untuk memberi saya umpan balik. Menghela nafas. Saya kelelahan akhir-akhir ini. Hai. Tersenyum. Topengnya sangat bagus. Saya membawa 3 teman dekat. Mereka semua menginginkannya. Bisakah Anda menyelamatkan saya 10 potong lagi? Baru ini, saya pergi ke salon kecantikan. Apapun yang Anda pukul, itu berhasil. Belum ada risiko. Itu benar-benar sepadan. Oke, Nyonya Wang. Lain kali masker baru dibuat, saya pasti akan memberitahu Anda. Dia benar-benar adil dan lembut. Topeng ini bekerja luar biasa. Tepat. Mengapa saya merasa berat badan saya bertambah akhir-akhir ini? Jika saja benda ini bisa melangsingkan wajah. Menguasai. Kebutuhan pengguna terdeteksi. Tingkatkan rumus masker. Menambahkan fitur pelangsing wajah cerdas melalui teknologi biosensing masa depan. Sama sekali tidak ada efek samping. Tingkatkan. Itu harus ditingkatkan. Dengan fitur pelangsingan wajah pintar ini, masker wajah pasti sangat populer. Diterima. Segera mulai program peningkatan resep. Peningkatan diharapkan selesai dalam 1 jam. Setelah peningkatan, produksi batch dimungkinkan. Smile melangsingkan wajah dengan masker revitalisasi wajah. Sekarang, kami pasti akan menghasilkan keuntungan besar lainnya.
Kakak, Anda luar biasa. Anda sebenarnya hanya mengandalkan masker wajah. Anda bisa menjadi salah satu seorang selebriti di lingkaran istri. Selain itu, mereka bahkan mengundang Anda untuk hadir. Acara peluncuran produk baru musim semi. Izinkan saya memberitahu Anda, pada acara apresiasi ini, semua orang yang datang adalah tembakan besar. Misalnya, Nyonya Zhang ini. Ini Nyonya Zhang. Dia adalah pemimpin industri real estate. Oh, benar. Dan kemudian ada Liu Ganjin. Dia adalah pewaris toko perhiasan. Dan kemudian ada Nyonya Li. Bagaimanapun juga, dia adalah Tianlong Wan. Di mana istri CEO? Dia juga pergi. Mereka semua datang pada waktu yang tepat. Saya membawa topeng itu. Biarkan mereka mencobanya. Kekuatan topeng kami. Baiklah. Menghela nafas. Tapi SIS, ini adalah topengmu. Bisakah Anda benar-benar melangsingkan wajah Anda dalam 20 menit? Ini bahkan lebih efektif daripada suntikan. Itu pasti. Ngomong-ngomong, Lele, ikutlah denganku besok. Bantu saya menjaga ketertiban di lokasi. Baiklah. Tersenyum. Aku akhirnya menunggumu. Terakhir kali Anda membantu Jaichou restorasi barang antik. Berita itu menjadi liar di lingkaran. Kali ini, masker wajah Anda. Saya sengaja menyiapkannya. Stan tengah. Terima kasih, Nyonya Zhang. Yang ini, itu adalah asisten saya, Lele. Baiklah. Kali ini, terima kasih atas kerja keras Anda. Nona Shen. Sekarang Anda adalah seorang selebriti. Saya hanya tidak tahu tentang masker baru Anda. Bisakah itu benar-benar melangsingkan wajah? Tidak ada ketegangan otot yang akan tertinggal. Tertawa lebih buruk daripada menangis. Efek samping, saya kira. Nyonya Liu hanya perlu yakin. Semua orang adalah Zheng Cheng, sosok yang sangat penting dan status. Siapa yang saya bodohi? Aku juga tidak akan berbohong padamu. Nona Shen. Bisakah saya mencobanya? Saya selalu diberitahu wajah saya bulat. Jika saja dia benar-benar bisa menurunkan berat badan, saya bersedia membeli. Tentu saja. Hasilnya muncul dalam 20 menit. Nona Matahari, dengan cara ini, tolong. Apakah menurut Anda itu benar-benar berhasil? Saya pikir itu tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa melangsingkan wajah Anda secepat itu? Semuanya, tolong tunggu sebentar. Kita akan tahu dalam 20 menit. Jika tidak berhasil. Di sini hari ini, masker wajah untuk semua orang. Saya memberikannya secara gratis. Wah. Wah. Ya Tuhan, wajahku. Ini benar-benar tajam. Garis rahangnya sudah terlihat. Dan itu sangat lembut. Tidak tegang sama sekali. Benar-benar ramping. Dia dulu memiliki wajah bulat. Sekarang terasa lebih kecil. Melihat bahwa dia terlihat lebih muda. Ini terlalu menakjubkan. Tersenyum. Berapa biaya masker ini per masker? Saya ingin 10 potong. Berapa lama ini bisa bertahan? Mungkinkah itu sementara? Efeknya berlangsung selama 72 jam. Selain itu, semakin banyak Anda menggunakan kulit Anda, semakin baik. Batch pertama masker hanya memiliki 50 lembar. Bagaimana dengan harganya? 200.000 per lembar. Siapa cepat dia dapat? Siapa cepat dia? Saya ingin 5 potong. Saya ingin 10 potong. Nona Shen. Saya akan menawarkan 100 persegi dari satu bagian. Tinggalkan saya 10 potong. Baiklah. Saya akan menaruh 1 juta juga. Menghela nafas. Silakan pindai kode QR. 3 juta diterima dalam kredit. 10 juta diterima di rekening. Baiklah, saya akan melakukannya. Milikku, milik saya. Berikan padaku. Oh sayang. Masker wajah batch pertama telah dijual ke polisi. Tidak mendapatkannya. Saya harus menunggu reservasi berikutnya. Tersenyum dan tersenyum. Bisakah Anda mendapatkannya? Simpan beberapa barang untuk saya. Tinggalkan aku 10 potong juga. Pasti, pasti. Acara apresiasi sosialitas Zheng Cheng. Harga masker wajah saat ini. 200.000 yuan per potong diambil seperti orang gila. Pengembang Shen Xiao Xiao. Menjadi bintang yang sedang naik daun di industri ini. Dilaporkan bahwa masker ini bertahan 20 menit. Yang dapat melangsingkan wajah. Aman dan bebas dari efek samping. Saat ini, pesanan telah dijadwalkan untuk bulan depan. Shen Xiao Xiao berhasil mengamankan kemenangan. Industri kecantikan Zheng Cheng. Gelar dan gelar komandan. Dewa kekayaan kecil. Topeng Anda terlalu menakjubkan. Hanya pesanan restock king dari 3 hari ini. Lebih dari 200 buah. Hanya satu item ini saja yang bisa menghasilkan 40.000 yuan. Terima kasih atas pujiannya, Guru. Saya masih memiliki masa depan yang mutakhir. Perpustakaan formula rumah sakit. Jika pemilik masa depan membutuhkannya, saya bisa melakukannya kapan saja dan membuat produk baru. Farmasi masa depan. Tampaknya selain dari industri kecantikan, saya juga bisa memasuki industri farmasi. Ini seperti menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa. Tindakan besar menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Sekarang saya benar-benar ingin. Dia naik ke puncak dalam satu lompatan. Geser untuk menjawab. Hai. Lele. Mengapa Anda di sini pagi-pagi hari ini? Hubungi saya. Apakah Anda kehabisan masker wajah? Berpikir untuk mengisi ulang. Xiao Xiao Jie. Bisakah Anda? Ibuku tiba-tiba pingsan dan dirawat di rumah sakit. Dokter mengatakan situasinya sangat buruk. Deposit sebesar 500.000 harus dibayarkan. Saya benar-benar tidak bisa memikirkannya. Lele, jangan khawatir. Saya akan membahasnya sekarang. Saya akan menangani masalah uang. Xiao Xiao Jie. Terima kasih. Saya benar-benar tidak tahu harus berpaling kepada siapa. Lele, jangan terlalu sopan. Saya akan pergi sekarang. Hanya butuh 10 menit untuk sampai ke sana.
Xiao Xiaojie, Anda akhirnya berhasil. Dokter baru saja berkata, ibu saya memiliki tumor besar di paru-parunya. Diagnosis awal adalah bahwa itu sudah terlambat. Dan mereka bahkan mengatakan kemoterapi diperlukan. Obat kemoterapi, efek sampingnya sangat signifikan. Tubuh ibu saya sangat lemah tanda. Saya khawatir dia tidak akan bisa bertahan. Jangan khawatir dulu. Saya akan menangani masalah uang. Beri saya slip pembayaran. Saya akan turun untuk membayar. Anda tinggal di sini dan menonton bibi. Jangan biarkan dia khawatir. Jangan khawatir, saya di sini. Bibi pasti akan baik-baik saja. Ham. Nona Li. Menurut laporan pengujian terbaru, ibumu. Dia telah didiagnosis menderita kanker paru-paru stadium akhir. Sel-sel kanker telah menyebar ke seluruh tubuh. Bahkan jika Anda pergi untuk kemoterapi, itu semua sia-sia. Masih. Bersiaplah untuk akibatnya. Dokter. Benar-benar tidak ada. Apakah ada cara lain? Menghela nafas. Dokter. Apakah benar-benar tidak ada obat yang lebih baik? Bahkan obat-obatan impor. Tidak peduli seberapa mahalnya, kami akan menemukan jalan. Saat ini memegang izin kerja dari rumah sakit pertama Yunan. Obat kemoterapi tingkat atas baik di dalam maupun luar negeri. Untuk pasien, tak satu pun dari mereka memiliki banyak efek. Kecuali ada obat investigasi yang belum ada di pasaran. Tapi obat semacam itu, risikonya sangat tinggi. Selain itu, sangat sulit untuk diterapkan. Ibu. Ibu. Buka matamu dan lihat aku. Ibu. Saya Ibu Lele. Saya ingat robot mengatakannya sebelumnya. Ini memiliki obat-obatan mutakhir di masa depan. Mungkin, Anda benar-benar bisa mencobanya. Ibu. Buka matamu dan lihat aku. Ibu. Lele. Anda tinggal di sini dan menemani bibi. Aku akan pulang dulu. Mungkin ada cara. Xiao Xiaojie. Apakah Anda benar-benar punya cara? Jangan khawatir, saya pasti akan menemukan jalan. Tunggu saya di sini, berbicara dengan menunggang kuda. Baiklah. Dewa kekayaan kecil. Anda mengatakan ini sebelumnya. Anda memiliki masa depan. Basis data formula farmasi mutakhir. Benar? Ibu Li Lele. Didiagnosis menderita kanker paru-paru stadium akhir. Sekarang, obat kemoterapi pada dasarnya tidak berguna. Dan itu sangat berbahaya bagi tubuh. Bisakah Anda mengetahui beberapa efek samping relatif rendah formulasi obat anti kanker? Menguasai. Dicocokkan dengan kanker paru-paru stadium lanjut. Formula obat anti kanker sisi rendah. Efektif untuk kanker paru-paru stadium lanjut. Mencapai 99%. Efek sampingnya hanya kelelahan ringan. Tidak ada gejala seperti muntah atau rambut rontok. Itu bagus. Tolong beri saya resepnya dengan cepat. Saya akan membeli obat sekarang. Robo 1. Robo. Di masa depan, budidayakan ginseng anti tumor. Astragalus liar berusia seabad. Ekstrak antar bintang polisakarida ganoderma. Saponin Angelica supraktif. Obat-obatan ini, saya bahkan belum pernah mendengarnya. Anda tidak dapat membelinya di pasaran sama sekali sekarang. Robo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Guru, jangan cemas. Anda menggunakan apa yang ganti bahan baku biasa. Saya dapat mengaktifkan kemampuan peningkatan item. Bahan baku biasa. Ditingkatkan ke bahan baku tingkat masa depan. Bahan baku biasa. Apakah itu benar-benar mungkin? Guru, yakinlah. Kemampuan peningkatan item. Ini adalah teknologi dasar masa depan. Bahan baku yang ditingkatkan. Khasiat dan bahan baku masa depan. Persis sama. Baiklah, saya akan membeli bahan-bahan biasa sekarang. Anda harus membantu saya. Peningkatan berhasil. Tidak masalah. Perhatikan baik-baik, guru. Nona. Anda benar-benar membeli obat yang cukup banyak. Jika diperlukan, hubungi saya kapan saja. Saya akan memberi Anda harga grosir. Baiklah, terima kasih. Empat. Menguasai. Aktifkan kemampuan peningkatan item. Peningkatan diperkirakan akan memakan waktu 1 menit. Proses peningkatan membutuhkan seluruh paket energi untuk berada dalam paket. Jangan sentuh. Ini terlalu menakjubkan. Lingzi umum, itu benar-benar menjadi futuristik. Udara. Tolong bawa ini, guru. Bubuk dicampur dengan cairan bening. Robot pintar.
Memulai proses produksi pil di masa depan. 30 buah akan dibuat. Obat imun fusi yang ditargetkan. Obat imun fusi yang ditargetkan telah selesai. Dapat diambil langsung. Itu bagus, aku akan mengirimkannya ke Lele sekarang. Lele. Xiao Xiaojie, Anda kembali. Bagaimana, apakah ada solusinya? Ini adalah obat yang saya temukan. Ini sangat efektif untuk kanker paru-paru stadium lanjut. Efek sampingnya juga minimal. Apakah Anda menginginkannya? Biarkan Bibi mencobanya. Rumah sakit pertama Yunan. Izin kerja, Nona Shen. Obat apa ini di rumah sakit pertama Yunan? Saya belum pernah melihat bentuk sediaan ini sebelumnya. Juga tidak ada nomor persetujuan obat. Rumah sakit pertama Yunan. Izin kerja. Obat biasa di rumah sakit pertama Yunan, tapi itu sangat berbahaya. Dr. Wang. Untuk situasi Bibi. Mungkin itu dia. Satu-satunya harapan yang tersisa. Dr. Wang. Tubuh ibuku. Dia sudah dijatuhi hukuman mati. Alih-alih bertahan di sini setiap hari, mengapa tidak mencobanya? Rumah sakit pertama Yunan. Bagaimana jika itu baik-baik saja? Benar, rumah sakit pertama Yunan. Xiao Xiaojie. Saya percaya pada Anda. Ibu. Dokter. Ini. Ibu. Ibu. Luar biasa. Pernapasan pasien. Izin kerja ini jauh lebih halus dari sebelumnya. Izin kerja. Denyut nadinya kuat. Darah hitam yang baru saja dia muntahkan. Seharusnya nekrosis internal. Jaringan sel kanker. Izin kerja. Saya akan menjadwalkan CT scan lagi sekarang. Mari kita lihat kondisi tumor paru-paru. Baiklah. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. CT scan. Volume tumor pasien. Berkurang 10%. Sel-sel kanker juga ditekan. Jika Anda dapat terus minum obat. Dalam sebulan, tumor sangat mungkin menghilang sepenuhnya. Ini berlaku di seluruh komunitas medis. Semua keajaiban. Xiao Xiaojie. Terima kasih banyak. Ibuku diselamatkan. Ini adalah berkah Bibi. Minum obat Anda tepat waktu di masa mendatang. Dia pasti akan pulih. Terima kasih, dokter. Nona Shen. Laboratorium kami di Bayun Pharmaceutical. Obat ini sudah teruji. Obatnya memang seperti yang Anda katakan. Efektif untuk kanker paru-paru stadium lanjut. 99%. Efek sampingnya sangat rendah. Jika obat ini diproduksi secara massal, ini dapat menyelamatkan pasien kanker yang tak terhitung jumlahnya. Presiden Bai, silakan datang temukan saya. Apakah untuk berkolaborasi? Saya ingin menginvestasikan 1 miliar yuan memperoleh paten untuk obat ini. Produksi massal ditangani oleh Bayun Pharmaceutical. Harga ditetapkan dengan harga yang terjangkau. Hal ini memungkinkan lebih banyak pasien untuk membelinya. Selain itu, kami ingin mempekerjakan Anda. Menjabat sebagai Bayun Pharmaceutical, konsultan farmasi masa depan. Apa pendapat Anda tentang gaji tahunan 10 juta? Tuan Bai, saya setuju untuk bekerja sama, tapi saya juga memiliki syarat. Obat yang diproduksi secara massal itu harus dibuat secara ketat sesuai resep. Tidak ada jalan pintas. Harganya tidak boleh terlalu tinggi. Itu harus terjangkau untuk keluarga biasa. Nona Shen, jangan khawatir. Farmasi Bayun kami adalah merek yang dihormati waktu. Itu selalu didedikasikan untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Sama sekali tidak akan merusak reputasi mereka sendiri. Kami terlebih dahulu menetapkan harga setel 50 yuan per potong. 1.500 yuan per bulan. Sebagian besar keluarga mampu membelinya. Bagus, Tuan Bai. Saya setuju untuk bekerja sama. Saya harap obat ini dapat lebih membantu pasien seperti Ibu Li. Nona Shen benar-benar memiliki cinta yang besar. Kami akan menandatangani kontrak resmi besok. Produksi massal akan dimulai sesegera mungkin. Baiklah, aku akan pergi. Aku akan mengantarmu pergi. Silakan tunggu. Dewa kekayaan kecil. Saya tidak menyangka bahwa saya tidak hanya bisa menghasilkan uang dari Anda, bahkan dapat menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Ini lebih berarti daripada berapa banyak uang yang Anda hasilkan. Bersulang. Lakukan sesuka Anda. Saya di sini untuk bergabung dengan kesenangan. Baiklah, baik-baik saja. Tidak buruk.
Tersenyum. Masker pelangsing wajah Anda benar-benar legendaris. Kemarin, anak saya membawa pulang pacarnya. Gadis itu. Dia menatap wajahku untuk waktu yang lama. Mereka bertanya apakah saya diam-diam melakukan facelift. Hahaha. Saya akan melakukannya di sini. Keluarkan saja masker wajah Anda. Tunjukkan padanya. Menghela nafas. Tepat. Saya memakai lipstik di pagi hari sekarang. Kemudian Anda bisa keluar. Sebelumnya, itu harus dibangun dalam 3 lapisan, menyembunyikan lipatan nasolabial. Sekarang, dia tertawa. Sangat tipis sehingga hampir tidak terlihat. Ah, ya, aku telah membuatmu tertegun. Cantik, bukan? Cobalah. Lihat, mengapa Sister Zhang tidak mengatakan apa-apa? Saudari Zhang, mengapa Anda hanya minum tanpa berbicara? Biasanya, Anda tidak. Apakah Anda paling suka berbicara tentang perawatan kulit? Iya, itu benar. Menghela nafas. Siapa yang memiliki energi untuk berbicara tentang pemeliharaan? Kekacauan keluarga saya. Saya hampir khawatir sakit. Tidak ada lagi bicara, tidak lagi berbicara. Saudari Zhang, apakah Anda mengalami masalah? Jika nyaman, ceritakan tentang itu. Mungkin, kami juga dapat membantu Anda dengan beberapa saran. Aku tidak takut kamu tertawa. Keluarga kami, sebelumnya, itu adalah pembuat mobil tradisional. Itu baru saja beralih ke kendaraan energi baru. Mereka menghadapi masalah yang sulit. Anda biasanya mengendarai mobil bahan bakar. Mungkin Anda tidak tahu. Sekarang, baterai energi baru. Ini praktis kentang panas. Baterai tercanggih di pasaran. Daya tahan baterai adalah yang terbaik. Hanya 6 atau 700 km. Di musim dingin, Anda bahkan dapat menggunakan AC dengan diskon 30%. Pengisian bahkan lebih mengancam jiwa. Uap lambat membutuhkan waktu 4 hingga 5 jam. Pengisian ulang cepat membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. Keluhan pelanggan. Mereka hampir membanjiri hotline layanan pelanggan. Saya tahu. Bulan lalu, saya mengendarai kendaraan energi baru keluarga saya, membawa anak-anak berkemah di pedesaan. Sudah kurang dari setengah jam sejak kami sampai di jalan raya. Ini meminta baterai lemah. Terakhir, di area layanan, menunggu 3 jam. Baru kemudian saya mendapatkan cukup daya untuk berkendara pulang. Anak itu menangis sepanjang jalan di dalam mobil. Suami saya dan saya hampir bertengkar. Tepat. Terakhir kali saya pergi berbelanja di mall. Tumpukan pengisian daya di garasi parkir bawah tanah. Lebih dari 10 mobil berbaris. Saya sudah menunggu lama, butuh 2 jam sebelum akhirnya diputar. Menghela nafas. Saya kehilangan semua minat untuk berbelanja. Tepat. Sekarang, kecuali benar-benar diperlukan. Jika tidak, saya tidak akan mengendarai kendaraan energi baru sama sekali. Saya juga. Anda hanya sesekali menyebabkan masalah. Saya akan pingsan. Untuk mengembangkan baterai baru, perusahaan telah menginvestasikan 500 juta. Tim R&D bertahan selama lebih dari setengah tahun. Tidak ada kemajuan sama sekali. Jika datang dalam 3 bulan ke depan, tidak ada terobosan yang dapat dihasilkan. Rantai modal akan segera putus. Ketika saatnya tiba, tidak hanya kerja keras selama beberapa dekade telah hilang. Bahkan ratusan karyawan di perusahaan. Semua kehilangan mata pencaharian mereka. Energi baru adalah tren utama. Tapi titik nyeri baterai memang merupakan keuntungan yang menguntungkan. Saudari Zhang, jangan terburu-buru dulu, akan selalu ada jalan. Mungkin memberi tim R&D sedikit lebih banyak waktu. Mungkin akan ada terobosan. Mari kita berharap begitu. Tapi sekarang, menunggu berturut-turut. Kepercayaan dirinya hampir hilang. Buah kecil. Dewa kekayaan kecil. Itulah yang dikatakan Nyonya Zhang hari ini. Masalah baterai energi baru. Anda pernah mendengarnya, bukan? Jangkauannya hanya beberapa ratus kilometer. Pengisian daya membutuhkan waktu beberapa jam. Ini benar-benar merepotkan. Pemiliknya adalah baterai energi baru. Tertarik? Peluncuran sistem pencarian teknologi masa depan. Teknologi yang relevan sedang dicocokkan. Produk menguasai. Saya memiliki teknologi retrofit baterai super. Hanya baterai yang ada yang diperlukan. Peningkatan dan renovasi dilakukan. Setelah peningkatan, daya tahan penerbangan adalah 5 km. Waktu pengisian adalah 1 menit. Kompatibel dengan 99% permainan. Model kendaraan energi baru yang ada. Rentang, 5 km, 1 menit pengisian daya. Ini terlalu berlebihan. Jika benar-benar bisa dibuat, perusahaan Nyonya Zhang diselamatkan. Dan seberapa besar pasar ini? Produk menguasai, menurut data masa depan. Dalam 3 tahun ke depan, kendaraan energi baru global. Ukuran pasar baterai. Ini akan melampaui 500 miliar yuan. Jarak jauh semakin cepat. Kekurangan baterai isi ulang, terhitung 78%. Ini adalah pasar samudra biru senilai ratusan miliar. Tapi saya belum pernah terlibat dengan energi baru sebelumnya. Sebelumnya, saya mengerjakan masker wajah dan obat anti kanker. Paling-paling, mereka membeli bahan baku untuk membuat sampel. Aki mobil adalah keterampilan teknis. Bagaimana jika transformasi gagal? Produk. Dan Nyonya Zhang. Ucapkan mereka. Menginvestasikan 500 juta tetapi masih belum ada kemajuan. Saya memulai karir saya terlambat. Bisakah itu berhasil? Guru, yakinlah. Teknologi retrofit baterai super. Intinya adalah peningkatan item. Beri saya baterai biasa. Transformasi dapat diselesaikan. Tidak perlu pemilik menguasai pengetahuan profesional. Apalagi, tingkat keberhasilan renovasi mencapai 100%. Tidak ada risiko teknis. Pasar bernilai ratusan miliar. Jika bisa dilakukan. Ini sebanding. Obat anti kanker masker menghasilkan banyak uang. Ini juga dapat membantu Nyonya Zhang memecahkan masalahnya. Itu dihitung sebagai mengumpulkan kebajikan dan melakukan perbuatan baik. Produk. Bagaimana dengan itu? Yuk coba gunakan baterai lama dulu.
Produk. Bukan keindahan. Apakah Anda akan membeli mobil atau tidak? Hujan lebat ini. Aku telah berjalan-jalan bersamamu selama setengah hari. Hari sudah gelap. Bos, berapa harga mobil ini akan dijual? Anda pasti menginginkan mobil ini. Izinkan saya memberitahu Anda. Ini adalah pasar kami. 3 tangan mematahkan bagal. Pemilik pertama mengeluh tentang jarak pendek dan menjualnya. Jika tidak dapat mengisi daya, itu akan dijual lagi. Pemilik ketiga mengendarainya selama setengah bulan. Itu hanya berlabuh di tengah jalan. Saat ini, harga pasar adalah 8.000 yuan. 8.000. 8.000 yuan terlalu mahal. 5 blok kering, 5.000 yuan. Saya mengambilnya hari ini. 5.000. Nona, mengapa Anda tidak pergi dan merebutnya? Meski mobilnya rusak. Tapi baterainya bagus. Jangkauannya masih bisa mencapai 100 km. 7 yuan. Tidak ada 1 sen pun yang terjual. Hei, bos. 7.000 terlalu mahal. Saya mendengar ada model serupa di pasar Dongbian. Hanya 5.500 yuan. Lebih murah, bukan? Baiklah, 6.000 adalah pekerjaan ke-6. Tapi saya harus menjelaskannya kepada Anda. Jika mobil mogok, jangan datang mencariku. Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan datang mencarimu. Ngomong-ngomong, apakah Anda bantu saya menyeretnya keluar? Bukan keindahan. Mengapa Anda membeli mobil jelek ini? Pasti tidak bisa membukanya. Bahkan jika Anda membongkar bagian-bagiannya, mereka tidak bernilai banyak. Saya ingin memodifikasi baterainya. Mari kita lihat apakah itu dapat meningkatkan jangkauan. Wanita cantik. Jika Anda ingin menemukan sesuatu, mengapa tidak membacanya dulu? Jurusan teknik otomotif. Baterai di mobil jelek ini hanyalah besi tua. Mengubahnya tidak ada gunanya ketika saatnya tiba. Bahkan jangan buang 6.000 yuan. Cepat temukan trailer. Saya masih menunggu untuk menggunakannya. Baiklah, baik-baik saja. Sungguh, uang tidak punya tempat untuk membelanjakannya. Apakah dewa kekayaan kecil benar-benar baik-baik saja? Baterai mobil ini kelihatannya sangat tua. Jangan biarkan meledak selama renovasi. Guru, yakinlah, struktur inti baterai telah dipindai. Tidak ada risiko ledakan. Aktifkan fitur peningkatan item. Renovasi diperkirakan akan berlangsung 1 menit. Apa yang terjadi dengan dewa kekayaan kecil? Mengapa suhu tiba-tiba naik? Hentikan renovasi, berhenti meledak. Menguasai. Ketika energi dikonsumsi, menghadapi resistensi penuaan baterai. Hal ini menyebabkan fluktuasi tegangan. Jika renovasi terganggu saat ini, paket baterai akan segera dibuang. Tidak dapat diperbaiki. Harap tetap tenang. Saya menyesuaikan frekuensi keluaran energi. Lalu cepat. Itu segera meledak. Cepat. Cepat, kamu. Menguasai. Renovasi selesai. Silakan tinjau. UAM 66.978. Geome. IO saya. UAM 66.978. Wow, dewa kekayaan kecil, kamu luar biasa. Itu benar-benar berubah menjadi jangkauan 5 km. Jika Nyonya Zhang mengetahui hal ini, dia pasti gila. Namun, bisakah benar-benar diisi hanya dalam 1 menit? Menguasai. Jika Anda tidak percaya saya, coba temukan stasiun pengisian daya sekarang juga. Saya akan pergi. Daya tahan baterainya luar biasa. Mereka berkendara lebih dari 2 km. Baterai tersisa pada 60%. Isi daya dan cobalah. Hotline layanan. Pengisian. Grup manfaat pengisian daya pusat inovasi. Saya akan pergi. Pengisian daya benar-benar hanya membutuhkan waktu 1 menit. Teknik ini luar biasa. Sekarang saya benar-benar akan maju. Industri energi baru. Namun, bagaimana saya harus menjelaskan ini kepada Nyonya Zhang? Dia masih perlu memikirkannya dengan hati-hati. Tersenyum. Jangan mengingatnya. Saya mengatakannya terus terang. Sebelum Anda selalu melakukan perawatan kecantikan, obat-obatan, itu bahkan belum menyentuh tepi energi baru. Sekarang tiba-tiba berkata, ini memiliki jangkauan 5.000 km. Teknologi untuk mengisi daya selama 1 menit. Ini, menurut saya. Ikuti, dongeng. Tidak banyak perbedaan. Saudari Zhang, saya mengerti kekhawatiran Anda. Tapi teknologi adalah seperti itu. Itu tidak ada hubungannya dengan pengalaman. Itu tergantung pada apakah itu bisa didaratkan. Inilah yang saya bawa kali ini. Sampel baterai super. Direktur Chen ini.
Bukankah hanya dia tahu teknik? Mintalah dia membukanya dan melihatnya. Mari kita lihat apakah itu benar. Tidak realistis. Nona Shen, aku tidak menuangkan air dingin padamu. Saat ini, baterai tercanggih di industri. Jangkauannya saat ini hanya 700 km. Pengisian daya membutuhkan waktu setidaknya 30 menit. Saya melihat baterai Anda. Sama seperti biasa, benar-benar tidak ada perbedaan sama sekali. Apa yang membuat Anda berpikir itu bisa? Masa pakai baterai meningkat 7 kali lipat? Pengisian daya 30 kali lebih cepat. Nona Shen, mungkinkah? Masa pakai baterai mungkin dibesar-besarkan? Apakah jangkauannya dibesar-besarkan? Buka saja dan Anda akan melihat. Sutradara Chen berasal dari latar belakang teknis. Ini adalah struktur internal baterai. Tapi Anda tidak bisa membodohi siapapun. Anda harus merobohkannya sekarang. Saya tidak keberatan. Baiklah. Ini. Bahan apa ini? Susunan sel. Tekstur film ini. Saya berkecimpung di industri ini selama 30 tahun. Belum pernah terlihat sebelumnya. Kontrol tegangan diatur ke 3.8. Kepadatan sel. Ini adalah industri 3 kali teknologi tercanggih. Chen tua. Apakah itu benar-benar kuat? Tuan Zhang. Teknologi ini nyata. Lihat saja pengaturan internalnya. Ini lebih baik dari kita sekarang. Baterai yang digunakan. Saya tidak tahu apakah itu beberapa level lebih tinggi. Daya tahan baterai dan kecepatan pengisian daya. Mungkin. Itu benar-benar bisa dicapai. Standar yang disebutkan Nona Shen. Baiklah. Saudari Zhang, aku mengenalmu sebelumnya. Menginvestasikan 500 juta tetapi gagal menerobos. Sekarang, saya juga tidak menginginkannya. Biaya transfer teknologi Anda. Saya hanya ingin 10%. Dividen keuntungan. Kami akan memproduksi 100 kendaraan. Mari kita lihat umpan balik pasar. Jika responsnya buruk, saya tidak ingin 1 sen pun. Hanya untuk baterai ini, saya percaya Anda. 100 mobil test drive. Kami akan memulai produksi dalam waktu seminggu. Besok, saya akan mengirimkan perjanjian kepada Anda. Tamu terhormat. Selanjutnya, ini adalah bagian yang paling menarik. Tantangan pengisian daya 1 menit. Kami sekarang melakukan test drive mobil. Kisaran menunjukkan 0 km. Kami mengenakan biaya di lokasi. Mari kita lihat 1 menit kemudian. Berapa lama itu bisa bertahan? Berapa lama itu bisa bertahan? Wah, luar biasa. Itu benar-benar memenuhi udara. Jangkauan 5 km. Ini luar biasa. 100 mobil test drive. Sekarang diluncurkan secara resmi. Siapa cepat dia dapat, siapa cepat dia. Saya ingin 1. Saya juga menginginkannya. Saya ingin 1. Saya ingin mengambil 2 dari mereka. Di mana membayar deposit, saya membayar penuh. Saya ingin yang lain. Tuan Zhang. Jumlah pendaftar di tempat. Gabungkan lagi jumlah orang yang membayar secara online. 1 menit setelah penjualan dimulai. 100 unit stok sudah terjual habis. Tuan Zhang. Keuntungan dari 100 mobil test drive itu keluar. Total 1 miliar. Nona Shen mendapat 100 juta. Dividen 10% ini terlalu tinggi. Keuntungan pemegang saham kami. Semuanya diencerkan. Suku bunga dapat diturunkan. Hingga 5% dari tunjangan. Tepat. Keuntungan lebih rendah. Hingga 5% dari tunjangan. Suku bunga yang lebih rendah. Tepat. Nona Shen berinvestasi dalam teknologi. Mengapa mereka harus mengambil begitu banyak? Kami menginvestasikan begitu banyak uang. Hanya sedikit yang terbagi. Iya. Berapa banyak yang sebenarnya kita dapatkan? Ketika perjanjian ditandatangani, Anda semua setuju. Dividen laba 10%. Sekarang pesanan membanjiri. Proporsi perlu diubah. Tidak ada baterai super. Belum lagi keuntungan miliaran. Bisakah perusahaan kami bertahan? Semua ini adalah masalah dividen ini. Itu harus dilakukan sesuai protokol. Jika ada pemegang saham yang merasa seperti ini, dividennya terlalu tinggi. Kita bisa bernegosiasi ulang kerjasama selanjutnya. Tapi 100 kendaraan ini, dividen dari mobil test drive. Kita harus mengikutinya. Menghitung perjanjian asli. Wang Zong. Tuan Li. Menurut perjanjian, Nona Shen benar-benar pantas mendapatkan bagian dari 100 juta. Tapi sekarang urutannya, tingkatkan menjadi 5.000 unit. Keuntungan hanya akan meningkat di masa depan jika keadaan menjadi masam. Ini buruk bagi semua orang. Baiklah kalau begitu, ikuti saja kesepakatan. Tetapi kolaborasi berikutnya, rasio dividen. Mari kita bicara lebih banyak.
100 juta yuan telah diterima. Tersenyum. Terima kasih. Saya akan lakukannya sekarang. Tambahan 50.000 koin. Pesanan baterai super. Ayo pergi. Bekerja keras. Lihat mobil itu. Itu dapat isi penuh dalam 1 menit. Itu bisa menempuh jarak 5.000 km. Saya ingin membelinya juga. Oh, teman saya baru saja membelinya. Ini sangat berguna. Artinya, saat mengisi daya, tumpukan pengisian khusus harus digunakan. Oh sayang, pemutus sirkuit pengisian daya di rumah terus tersandung. Tuan Zhang, Yuanhang V1 milik Tuan Zhao. Pengisian daya di rumah, tersandung setiap hari. Kemarin, di lingkungan mereka, ada 5 kendaraan semacam itu. Pengisian daya secara bersamaan, itu langsung membuat hubungan arus pendek sirkuit. Jika ini terus berlanjut, pemilik mobil mereka tidak membelinya. Tuan Zhang, kami telah menguji semuanya. Baterai super, saat mengisi daya. Kekuatan seketikanya adalah 10 kali lipat dari baterai biasa. Sekarang, di komunitas kami, itu tak tertahankan. Jika ini terus berlanjut, mungkin masih muncul lebih banyak masalah hubung singkat. Menghela nafas. Hai, tersenyum. Sesuatu terjadi, masukan pemilik. Sering bepergian saat mengisi daya di rumah. Sistem kelistrikan masyarakat juga mengalami korsleting. Perusahaan listrik itu mengatakan, daya sesaat baterai super terlalu tinggi. Pikirkan cara dengan cepat. Kekuatan sesaat terlalu tinggi. Nyonya Zhang, jangan terburu-buru. Saya akan memikirkan cara untuk mengatasinya. Baiklah. Masalah baterai baru saja diselesaikan. Bagaimana dengan masalah kekuasaan ini? Audiens yang terhormat, sekarang, berita terkini. Menurut Kementerian Energi Tiongkok, rilis terbaru. Laporan peringatan catu daya. Yuanhang V1, model baterai super. Sejak diluncurkan, konsumsi dayanya yang tinggi. Sudah memasok listrik ke negara kita. Ini menciptakan tekanan yang sangat besar. Kementerian Energi, rencana peringatan telah diaktifkan. Jika dalam waktu 6 bulan tidak dapat menghadirkan solusi yang efektif, solusi daya. Produksi model terkait akan ditangguhkan. Oh sayang. Produksi ditangguhkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Perusahaan energi baru Suster Zhang baru saja hidup kembali. Ini akan membutuhkan penangguhan produksi. Perusahaan Sister Zhang akan runtuh lagi. Saya mendapatkan dividen keuntungan 10%. Ini akan segera berakhir juga. Menghela nafas. Lebih penting lagi, teknologi baterai yang sangat baik. Anda tidak bisa itu semua sia-sia. Dewa kekayaan kecil. Anda mendengar itu, bukan? Krisis kekuasaan ini. Ini lebih sulit dari sebelumnya. Apakah Anda punya solusi? Guru, jangan cemas. Saat ini perlu untuk mengklarifikasi hal ini. Persyaratan khusus dari Departemen Energi. Menurut data masa depan. Departemen Energi mungkin kami lakukan khusus dengan Anda. Jelaskan detail peringatan secara rinci dan standar solusi. Nona Shen. Pertama-tama mari kita lihat laporan ini. Baterai Super Yuanhang V1. Setiap mobil. Konsumsi daya per pengisian daya. Itu setara dengan 10 rumah tangga. Itu setara dengan 10 rumah tangga. Penggunaan listrik mingguan. Bulanan. Tambahan 100.000 kendaraan ditambahkan. Itu adalah 1 juta rumah tangga. Total konsumsi listrik mingguan. Jumlah listrik yang begitu besar. Dulu saya hanya memikirkan kecepatan pengisian daya dan masalah masa pakai baterai. Dia tidak pernah mempertimbangkannya sama sekali. Bisakah listrik disuplai? Kementerian Energi juga diterima. Beberapa departemen listrik domestik. Peringatan darurat perusahaan. Rencana kontingensi baru saja dirilis. Sekarang saya punya 2 opsi untuk Anda. Pertama, dalam waktu 6 bulan, menyediakan fitur groundware, solusi daya. Pastikan dalam waktu 3 tahun, catu daya yang stabil. Kedua, terima perintah penahanan, kendaraan super yang ditangguhkan, produksi baterai. Menteri Wang, saya memilih yang pertama. Baterai super dapat diubah. Teknologi dalam industri energi baru. Saya tidak bisa membiarkannya terjadi karena itu. Masalah listrik telah tertunda. Tapi selama 6 bulan ini sebanding dengan memulihkan tungku resmi Southern Song. Penelitian tentang obat anti kanker ini jauh lebih sulit. Yang perlu saya jelaskan adalah solusi ini. Standar apa yang perlu dipenuhi? Kriterianya sederhana. Atau tingkatkan peralatan yang ada, efisiensi pembangkit listrik, atau menemukan jenis energi bersih baru. Intinya adalah berkelanjutan, efisiensi energi tinggi, polusi rendah. Tentu saja, Kementerian Energi itu juga akan disediakan dukungan eksperimental yang diperlukan. Namun, solusi akhir itu harus dilewati. Argumen tim ahli. Baiklah, Menteri Wang, saya pasti akan melakukannya dalam waktu 6 bulan. Berikut adalah jawaban yang akurat untuk Anda. Dewa kekayaan kecil. Saya dulu berpikir demikian. Bersama Anda di sini, masalah apapun dapat diselesaikan. Namun, 100 yuan, membeli batu tinta dan menghasilkan 1 juta. Mobil bekas berubah menjadi mobil sport. Itu juga dapat mengembangkan obat anti kanker. Tapi kali ini, itu adalah masalah kekuasaan. Ini adalah masalah pasokan di tingkat nasional. Oh sayang, jika listrik tidak cukup. Tidak peduli seberapa bagus baterainya, itu tidak berguna. Saya tidak bisa begitu saja menciptakan listrik dari udara tipis. Menguasai, tidak perlu menghasilkan listrik dari udara tipis. Meluncurkan sistem energi masa depan. Pertandingan, solusi energi bersih berkelanjutan. Teknologi fusi nuklir terkontrol.
Air laut dapat digunakan sebagai bahan baku, diproduksi melalui fusi nuklir, aliran listrik yang terus-menerus, dan tidak ada polusi radiasi. Fusi nuklir terkontrol. Air laut. Ini terlalu skifi. Itu benar-benar bisa dicapai. Menguasai. Saya telah maju ke teknologi masa depan. Perangkat pembangkit listrik superkritis dihasilkan. Menurut gambar ini, produksi dan konstruksi telah diluncurkan. Ini memecahkan masalah daya. Cetak biru ini bagus. Fusi nuklir terkontrol. Sekarang, teknologi manusia. Dia bahkan belum menyentuh tepinya. Pakar dari Departemen Energi. Jika Anda tahu, pasti merasa seperti itu. Saya mengarang semuanya. Ambil fiksi ilmiah. Mencoba mengelabui mereka. Guru, yakinlah, pada saat pengajuan, fokus saja pada poin-poin penting. Efek air laut mengubah listrik. Tidak perlu menjelaskan prinsipnya. Oh. Tetapi bahkan jika Anda menghindari masalah daya, jika ahli bertanya kepada saya, mengapa air laut dapat menghasilkan listrik, bagaimana saya harus menjelaskan ini? Saya bahkan tidak tahu apa itu fusi nuklir. Saya masih belum mengetahuinya. Robo. Tuan rumah dapat menjawab. Ditemukan secara kebetulan metode baru konversi energi. Saat ini, hanya metode aplikasi yang telah dikuasai. Prinsip ini masih dalam kaji. Departemen Energi lebih fokus pada hasil aktual. Selama data eksperimental dapat disediakan, ini membuktikan kelayakannya. Menghela nafas. Lupakan saja. Mari kita kirimkan seperti ini untuk saat ini. Bahkan jika para ahli mempertanyakannya, paling buruk, lakukan saja eksperimen di lokasi. 100 ml air laut. Berapa banyak listrik yang dapat dihasilkannya? Data tidak pernah berbohong. Yang ini terlihat bagus. Nona Shen. Ini adalah perangkat pembangkit listrik superkritis. Secara struktural, itu benar-benar tidak sesuai dengan standar modern produk teknologi energi. Dikatakan sebagai produk fiksi ilmiah. Tidak berlebihan untuk tiba. 100 liter air laut ini. Ini dapat memasok 10 rumah tangga. Konsumsi listrik per bulan. Ini tidak cocok. Hukum kekekalan energi. Profesor Lee tidak banyak bicara. Mari kita lakukan eksperimen di tempat. Pembangkit listrik saat ini adalah 1000 kWh. Cukup untuk 10 keluarga. Gunakan selama 1 bulan. Dan itu hanya untuk saat ini. Perangkat simulasi kecil. Jumlah listrik yang dihasilkan. Ketika saatnya tiba, kami akan ikuti metode ini. Diproduksi. Perangkat pembangkit listrik sejati. Selama air laut tidak mengering, kami akan memiliki listrik tanpa batas. Itu benar-benar terjadi. Itu tidak mungkin. Prinsip inti perangkat ini, apa itu? Juga, komponen apa yang ditemukan dalam air laut untuk menghasilkan energi dalam jumlah besar? Yang ini masih dalam tahap penelitian. Itu penting. Ditemukan secara kebetulan metode konversi energi. Poin kuncinya adalah, ini sangat stabil dan tidak tercemar. Tidak peduli prinsipnya. Data eksperimental. Tidak ada kebohongan. Departemen Energi telah memutuskan dengan 5 miliar. Beli milik Anda. Perangkat pembangkit listrik superkritis. Dan diberikan kepada Anda. Sektor Energi Huaguo. Gelar Akademisi Kehormatan. $5 miliar. Ada juga rekan kehormatan. Sesuatu yang tidak pernah berani saya impikan sebelumnya. Sekarang bisa dicapai juga. Dewa kekayaan kecil, terima kasih. Jika bukan karena Anda, saya masih sama. Bagaimana dengan pekerja yang berpenghasilan 4.000 yuan sebulan? Upaya dan keberanian tuannya. Ini juga sangat penting. Sekarang, saya bisa membuka segalanya. Basis data teknologi masa depan. Dari energi medis hingga eksplorasi antar bintang. Dapat membantu pemilik. Mendorong pengembangan teknologi global. Jalan Anda menuju kekayaan. Itu bisa melangkah lebih jauh. Maka mari kita terus bergerak maju. Pertama, selesaikan masalah listrik bumi. Mungkin kita andalkan teknologi masa depan. Mengubah masalah seluruh dunia.